Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 131. 2 atau 3 hari telah berlalu dan kakeknya tidak datang lagi. Feng Jiu awalnya berpikir bahwa kakeknya mungkin mengira bahwa dia bukanlah yang sebenarnya setelah kembali melihat Feng Qingge di kediaman Feng, tetapi dia mulai merasa ragu selama 2 hari terakhir. Dari sikap dan nada bicara kakeknya saat itu, bahkan jika ternyata dia mengira Feng Jiu bukanlah yang asli, dia pasti setidaknya akan datang mencarinya setidaknya. Tetapi setelah menunggu 2 hingga 3 hari dan masih tidak ada tanda-tanda dari dia mulai merasa agak aneh. Oleh karena itu, dia keluar dari kamarnya dan melihat ke tengah halaman tempat Leng Xuang sedang bermeditasi dalam posisi lotus. Dia berkata, "Leng Xuang, pergilah cari tahu apakah ada yang terjadi di dalam kediaman Feng dalam 2 hari terakhir ini." Baik, meskipun Leng Xuang merasa sedikit bingung, dia tidak menyelidiki tetapi hanya bangkit untuk pergi dari halaman. Feng Jiu kemudian keluar untuk duduk dalam halaman, menunggu dengan tenang agar Leng Xuang kembali dengan laporan. Jika masalah itu tidak ditangani dengan baik, dia tidak akan bisa meredakan hatinya dengan cukup untuk melanjutkan kultivasinya. Dia tidak bermaksud untuk kembali ke kediaman Feng begitu cepat tapi situasinya telah terbentuk dengan cara seperti itu. Jiu Ibu King membuat beberapa sup manis. Aku mengambilkan mangkuk untukmu untuk mencicipinya. Rasanya tidak buruk. Guan Xilin datang berjalan dengan senyum di wajahnya, tangannya memegang mangkuk sup dengan hati-hati. Terima kasih kakak, dia berkata sambil tersenyum padanya, bangkit untuk menerima mangkuk tersebut. Guan Xilin kemudian duduk di meja batu sebelum dia berkata, Jiu aku datang ke sini untuk membahas sesuatu denganmu. Oh. Ada apa? Dia bertanya sambil menyedot sup. Dia ragu sejenak sebelum dia berkata, aku berpikir aku ingin berkelahi di arena pasar gelap. Mendengar itu, alis Feng Jiu mengerut. Kamu ingin mendapatkan uang melalui itu. Pada dasarnya tidak ada banyak uang yang bisa didapat dari sana dan jika kamu bertemu dengan lawan yang lebih kuat dari kamu yang kejam dan tanpa belas kasihan, kamu mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaku kalah dalam pertandingan itu. Aku memikirkan itu, selain bisa mendapatkan sedikit uang, aku akan bisa memperkuat keterampilan tempurku sekaligus. Dalam situasiku saat ini, yang paling kurang bagiku adalah pengalaman pertempuran yang sebenarnya dan aku pikir ini mungkin membantuku mengumpulkan beberapa dari itu. Kemudian aku akan ikut serta dalam seleksi pertarungan kemuliaan matahari yang diadakan sekali setiap 3 tahun untuk menjadi salah satu dari 10 kandidat teratas yang menempatkan namaku di daftar bintang di mana aku kemudian akan mendapatkan kesempatan untuk mendaftar ke Akademi Awan Berbintang untuk berlatih kultivasi. Akademi Awan Berbintang. Dia mencari dalam pikirannya sebentar sebelum dia berkata, apakah itu lembaga kultivasi yang diberi peringkat sebagai Akademi Berbintang 7? Aku ingat bahwa mereka sangat ketat dalam seleksi mereka dan mereka hanya melakukannya sekali setiap 3 tahun. Bagi negara 9 bernilai kecil seperti negara kemuliaan matahari ini, tampaknya tidak ada satupun orang yang berhasil mendapatkan tempat di Akademi Awan Berbintang selama bertahun-tahun. Akademi Awan Berbintang selalu sangat ketat dalam seleksi mahasiswanya dan mereka berada di negara 6 besar melonjak hijau. Hanya dengan menjadi 10 petarung teratas dari negara kemuliaan matahari aku kemudian akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sana untuk mencoba. Meskipun aku tahu itu akan sangat sulit, aku masih ingin mencobanya. Selain itu, dengan pindah dari negara kemuliaan matahari, aku mungkin bisa menemukan ayahku di masa depan. Setelah mendengar Guan Xilin mengatakan itu, dia mengangguk mengerti. Semua yang dia katakan benar. Bagi seseorang dari negara kelas 9 kecil yang ingin pergi ke negara dengan kelas yang lebih tinggi, hanya orang-orang yang kekuatannya diakui yang akan diizinkan masuk. Jika tidak, bahkan jika seseorang adalah pangeran dari sebuah negara, dia hanya akan ditolak di gerbang kota jika dia pergi ke sana. Mengambil contoh Murong Yisuan, dia adalah seorang pangeran dari negara kemuliaan matahari, dan seorang putra bangsawan. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk diterima di Akademi Awan Berbintang untuk berlatih kultivasi tetapi kejadian tak terduga 3 tahun yang lalu telah menyebabkannya melewatkan kesempatan itu, dengan kesempatan langka dengan Akademi Awan Berbintang itu lepas dari genggamannya. Jika dia mencoba mendaftar ke Awan Berbintang sekali lagi, dia harus menunggu seleksi berikutnya yang akan terjadi 3 tahun kemudian. Jika targetmu sudah ditetapkan, maka lakukan saja. Tapi kamu harus ingat satu hal. Saat bertukar pukulan, kamu harus selalu berhati-hati. Jika kamu bertemu dengan lawan yang terlalu kuat,
kamu harus segera menyerah. Kamu harus menyadari ini. Kalah satu pertandingan bukanlah aib, tetapi jika kamu kehilangan nyawamu, itu sudah terlambat untuk menyesal. Aku tahu itu. Senyum lebarnya kemudian terbentang dan kemudian Leng Xuang datang berjalan masuk. Nona, Leng Xuang memberi hormat lalu berpaling ke Guan Xilin dan mengangguk padanya. Tuan muda. Bagaimana? Tanya Feng Jiu, memandang Leng Xuang. Sesuatu memang terjadi di kediaman Feng dalam beberapa hari terakhir ini. Patriark tua Feng telah dikurung di dalam. Dikurung. Alisnya mengerut, suaranya naik tidak sengaja. Iya, tetapi karena itu adalah masalah di dalam kediaman Feng, sedikit orang di luar yang tahu banyak tentang itu. Yang bisa kuselidiki adalah bahwa Jenderal Feng telah mengundang sejumlah besar tabib ke kediaman dan mereka semua mendiagnosis bahwa Patriark tua Feng didera oleh iblis kegilaan, mengatakan bahwa karena dia membahayakan menyerang orang, maka Patriark tua itu dikurung. Mendengar itu, ekspresi wajah Feng Jiu menjadi lebih dalam dan dia tidak berbicara sejenak yang membuat Guan Xilin merasa agak aneh. Dia melihat Leng Xuang dan kemudian memalingkan pandangannya kepada Feng Jiu sejenak sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya, Jiu mengapa kamu mengurusi urusan kediaman Feng? Mendengar itu, dia berbalik untuk melihat Guan Xilin dan melihat wajahnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dengan Leng Xuang yang sama-sama memandangnya. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan, mungkin saatnya aku memberitahu kalian tentang ini. Hati kedua orang itu melonjak sedikit dan pandangan mereka menjadi terpaku padanya. Mereka tahu dia telah menyimpan beberapa rahasia untuk dirinya sendiri tetapi karena dia belum bicara tentang itu, mereka tidak ingin menyelidiki. Aku memiliki identitas lain, sebagai putri Feng Xiao, Feng Qingge. Apa? Mendengar dia mengucapkan kata-kata itu, seperti mereka telah tersambar petir dan gelombang badai menyapu hati mereka. Kamu adalah Feng Qingge. Lalu apa yang terjadi dengan Feng Qingge yang kita temui beberapa hari yang lalu? Siapa dia sebenarnya? Mata Guan Xilin melebar dalam kejutan terkejut, wajahnya berkerut dengan keheranan. Tapi, dia tahu bahwa Jiu tidak akan pernah berbohong pada mereka. Mengingat kembali hari itu saat dia merasa bahwa Feng Qingge agak mirip dengan Feng Jiu, dan setelah mendengar Feng Jiu memberitahunya hari ini, dia mulai merasa bahwa itu mungkin tidak terlalu mustahil. Pada saat itu, bahkan wajah yang selalu dingin dan acuh tak acuh Leng Xuang juga benar-benar terkejut. Jika Nona adalah Feng Qingge, maka itu akan menjelaskan mengapa dia begitu peduli tentang urusan kediaman Feng. Tetapi, jika Nyonya adalah putri muda dari kediaman Feng, Feng Qingge, maka, bisakah orang yang berpura-pura sebagai Feng Qingge sekarang adalah orang yang telah merusak wajah Nyonya? Namanya Suruo Yun dan dia dijemput di jalan olehku ketika dia masih beberapa tahun. Dia kemudian melayani di sisiku sejak saat itu tetapi hati seseorang sulit untuk ditebak. Dia mengambil identitasku dan merusak wajahku sebelum menjualku ke sebuah rumah bordil, bahkan memberiku racun sebelumnya karena takut aku tidak akan mati. Suara Feng Jiu terdengar ringan dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada orang lain. Tetapi Guan Xilin dan Leng Xuang mendengar itu, mereka menggenggam erat tinjunya dan hati mereka begitu sakit sehingga mereka tidak menginginkan apapun selain merobek wanita beracun bernama Suruo Yun itu menjadi serpihan. Feng Jiu mengambil sedikit dari sup manis yang telah dingin sedikit dan menunjukkan senyum di wajahnya sebelum dia berkata, tapi, meskipun semua perhitungannya, dia tidak akan mengharapkan bahwa aku akan selamat, atau mengharapkan bahwa aku benar-benar kembali. Jiu bagi kamu untuk tidak kembali ke kediaman Feng, apakah itu karena kamu takut bahwa ayah dan kakekmu tidak akan mengenali kamu setelah wajahmu menjadi begitu rusak? Tanya Guan Xilin, ekspresi di wajahnya terlihat sangat sakit saat hatinya berkerut menjadi sebuah bola. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Feng Jiu di hutan 9 jebakan, dia telah berhadapan dengan segerombolan serigala sendirian. Kekejamannya yang mutlak dan kurangnya belas kasihan yang sempurna yang dia tunjukkan saat itu tetap teringat olehnya hingga hari ini. Dia selalu bingung oleh latar belakang keluarga seperti apa yang akan bisa menumbuhkan dan membentuk seorang gadis menjadi seperti dia tetapi pada saat itu, dia sepenuhnya mengerti. Itu bukanlah keinginannya sendiri tetapi dia dipaksa untuk tumbuh dewasa dengan cepat dan jika dia tidak menjadi begitu kejam, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Meskipun wajahku telah rusak, tetapi ketika aku kebetulan bertemu dengan kakek di jalan beberapa hari yang lalu, dia segera mengenali aku dengan pasti. Memikirkan patriark tua Feng yang mencintai anggur sebanyak hidupnya, Feng Jiu tidak bisa tidak menunjukkan senyum di bibirnya. Senyum itu kemudian memudar,
dan sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Dia sekarang sedang dikurung, aku bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Mungkinkah desas-desus bahwa Patriark Tua Feng terkena penyakit iblis kegilaan sebenarnya adalah perbuatan Su Ruo Yun di balik layar? Mata Guan Xilin melebar, berpikir bahwa wanita itu terlalu menakutkan. Telah mencuri identitas Jiuer dan tidak memperlakukan anggota keluarganya sebagai saudara tetapi malah merancang mereka seperti ini. Wanita seperti itu tidak pantas mendapatkan apapun kecuali dipotong menjadi sejuta potongan. Feng Jiu dalam pemikiran yang mendalam sejenak dan mengangguk. Tidak mungkin bahwa kakek tiba-tiba menjadi seperti itu begitu ketika dia kembali. Aku yakin itu pasti salah satu rencananya. Kita akan membahasnya lagi setelah aku pergi ke sana malam ini. Kamu berpikir untuk menyusup ke kediaman Feng. Tetapi, di tempat seperti kediaman Feng, keamanan pasti akan ketat. Tidak akan mudah untuk masuk dan keluar dari tempat itu sesuka hatimu. Guan Xilin berkata agak khawatir dan kemudian melanjutkan, selain itu, jika kamu tertangkap dan dianggap sebagai pembunuh, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan tingkat kekuatan yang aku miliki saat ini, tidak ada masalah hanya dengan menyusup ke kediaman Feng, katanya, nada suaranya penuh dengan keyakinan. Memalingkan pandangannya kepada Guan Xilin, dia kemudian berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri dan kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kita akan menunggu setelah kunjunganku ke kediaman Feng malam ini sebelum kita berbicara. Baiklah, tetapi kamu harus berhati-hati. Guan Xilin mengingatkannya dengan khawatir. Nyonya, apakah kamu membutuhkanku untuk pergi bersamamu? Atau untuk mendukungmu dari luar? Leng Xuang membuka mulutnya untuk bertanya. Tidak perlu. Dia berdiri dan berkata kepada keduanya, kalian berdua hanya menunggu aku di rumah. Aku akan kembali ke kamar untuk berlatih kultivasi dan kalian tidak perlu memanggilku untuk makan malam. Setelah memberitahu mereka tentang niatnya, ketika dia hampir berbalik untuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba dia berhenti dan melihat Leng Xuang. Kakakku ingin pergi ke arena pasar gelap. Pergi ke sana untuk mengatur dan katakan kepada mereka untuk menjaganya. Baik, Leng Xuang mengakui. Setelah melihat Feng Jiu masuk ke kamarnya, dia kemudian berpaling ke Guan Xilin dan bertanya, Tuan Muda, apakah kamu ingin pergi ke arena? Benar, aku ingin mencoba keahlianku di sana. Suara Guan Xilin dipenuhi dengan semacam antisipasi dan pandangannya hampir berkilauan dengan kegembiraan saat dia berkata, aku sedang memikirkan untuk masuk ke Akademi Awan Berbintang juga, oleh karena itu, dalam kompetisi yang diadakan sekali setiap 3 tahun, aku perlu mencapai peringkat dalam 10 teratas di negara kemuliaan matahari. Akademi Awan Berbintang merekrut muridnya hanya sekali setiap 3 tahun juga dan kamu akan memiliki 1 tahun penuh untuk mempersiapkan diri. Saat Leng Xuang berbicara, dia berbalik ke arahnya dan melanjutkan, tetapi, tempat itu selalu ketat karena yang paling elit dari mana-mana berkumpul di satu tempat itu. Dalam 1 tahun saja, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu akan dapat masuk ke Akademi Awan Berbintang? Aku pasti akan berhasil. Dia terdengar sangat bertekad, matanya penuh dengan kepercayaan. Setelah kembali ke kamarnya, Feng Jiu masuk ke dalam cincin ruang untuk berlatih kultivasi. Di dalam ruang itu, energi dari kekuatan mistisnya berputar cepat di sekitarnya, menjadi lebih intens saat berputar. Setelah mengolah energi mistisnya, Feng Jiu bekerja pada seni bela dirinya. Baru ketika malam tiba, dia akhirnya keluar dari ruang itu. Mengganti dengan setelan pakaian hitam penuh, dia kemudian menutupi wajahnya. Dengan mengetuk ujung jarinya, dia melompat keluar dari halaman menuju kediaman Feng. Pada saat itu, di ruang utama kediaman Feng, tempat itu terang hampir cerah seperti siang hari. Dengan diam menyelinap ke dalam kediaman Feng, Feng Jiu menyelinap ke atap ruang utama dan membungkuk saat dia mengangkat sepotong genteng dari atap untuk melihat ke bawah melalui celah kecil. Dia melihat Feng Xiao duduk di kursi utama rumah, mendengarkan Murong Yisuan di sisi kiri bawah menjelaskan alasan kunjungannya. Wajah Feng Xiao memerah dan dalam kemarahannya, dia menepuk telapak tangannya di atas meja untuk mengeluarkan raungan yang menggelegar, katakan itu sekali lagi. Wajah tampan Murong Yisuan dipenuhi dengan rasa bersalah dan sangat memohon maaf. Dia berdiri dan berkata dengan hormat, Paman Xiao, aku tahu ini sulit bagimu untuk menerimanya, tetapi ini adalah keputusan yang aku ambil setelah mempertimbangkannya dengan sangat serius. Aku juga sudah berbicara dengan King Ge tentang ini juga. Murong Yisuan menatap Feng Xiao yang sedang meradang dan mengatakan dengan suara penuh penyesalan, oleh karena itu, aku berharap bahwa keluarga Feng bisa menjadi pihak yang mendorongnya, mengusulkan untuk menarik diri dari pertunangan itu.
Dengan cara ini, setidaknya akan mengurangi rasa sakit yang akan membawa dampak pada King Ge sekecil mungkin. Memperkecil rasa sakit yang akan menyakitinya. Apakah kamu menyadari bahwa hanya dengan fakta bahwa kamu menyarankan untuk membatalkan pertunangan, kamu sudah menyebabkan kesedihan baginya? Feng Xiao menatapnya dengan marah, lalu berdiri untuk lebih mengkritik Murong Yixuan. Kalian berdua sudah tumbuh bersama begitu dekat satu sama lain dan sudah saling menyukai sejak usia muda. Aku pikir kalian berdua akan menikah tahun ini dan sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu ingin memutuskan pertunangan ini. Katakan padaku, bukankah kau telah mengecewakan King Ge dengan melakukan ini? Di atas atap, Feng Jiu melihat Feng Xiao yang benar-benar marah. Itu adalah ayahnya, seorang ayah yang mencintai putrinya lebih dari hidupnya sendiri. Tetapi, itu juga adalah perlakuan yang terlalu lembut yang membuatnya sangat buta dari pernah memikirkan kecurigaan yang telah datang pada putrinya. Baginya, bagaimanapun putrinya bertindak, atau apapun yang dilakukannya, dia akan selalu menjadi yang terbaik. Terhadap Feng Xiao, Feng Jiu tidak benar-benar tahu harus merasa apa. Kecewa, tidak sama sekali, bagaimanapun juga, dia tidak menyadari bahwa dia telah digantikan. Terlepas dari sudut pandang manapun, dia masih ayah yang baik, seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Setelah menatap Feng Xiao sebentar, dia kemudian memalingkan matanya dan pandangannya jatuh pada sosok Murong Yixuan. Dia tidak mengharapkan dia akan maju untuk membatalkan pertunangan, tapi bagaimanapun, semua yang terjadi di depannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Dia ingin mencari tahu di mana kakeknya telah dikurung. Dengan meletakkan genteng dengan hati-hati kembali ke tempatnya, dia memanggil kekuatannya dan melompat pergi, meninggalkan tempat itu dengan diam saat dia pergi ke belakang rumah. Dengan ingatan dalam pikirannya, dia mengetahui jalan di sekitar Feng kediaman dengan fasih dan dia sampai di halaman kakeknya dengan cepat. Dari yang bisa dia lihat, bahkan jika patriark tua telah dikurung karena terkena setan kegilaan, dia akan dikunci dalam halamannya sendiri. Sebagai putra yang taat pada ayahnya, Feng Xiao tidak akan menyiksa ayahnya seperti itu. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Aku akan membunuhmu. Wanita beracun. Sangat beracun. Sebelum bahkan mendekati tempat itu, seseorang sudah bisa mendengar patriark tua berteriak. Beberapa saat kemudian, Su Ruoyun berpakaian gaun biru muda keluar dari ruangan. Saat dia menutup pintu kamar dengan rapat, dia berkata sambil meneteskan air mata buaya kepada dua pengawal Feng di pintu, kakek tidak sehat, pastikan untuk merawatnya dengan baik. Saya pastikan, bawahan Anda ini akan merawat patriark tua dengan baik. Jawab kedua pengawal Feng dengan serius. Aku akan datang lagi besok. Feng Qingge mengangguk, sebelum pergi dengan langkah ringan. Melihatnya pergi, kedua pengawal Feng melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang berada di sekitar sebelum salah satu dari mereka berkata, katakan padaku, mengapa kakek terus mengutuk si Nona? Dan terus bersikeras bahwa dia adalah palsu. Bukankah dikatakan bahwa banyak dokter terkenal sudah datang dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama dengan diagnosis mereka? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa patriark tua telah terkena setan kegilaan? Pikirkanlah, jika tidak, mengapa patriark tua akan menyerang si Nona dengan pedang untuk mencoba membunuhnya? Pengawal Feng menggaruk kepalanya dan berkata agak bingung, tapi itu benar-benar sangat aneh. Patriark tua baik-baik saja sebelumnya, mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti ini? Aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang hal ini tapi aku tidak bisa menemukannya. Maka jangan terlalu memikirkannya. Kita hanya harus menjaga patriark tua dengan baik dan tidak membiarkan apapun terjadi. Baiklah. Suara pengawal Feng baru saja turun saat mereka berdua mengeluh dan tubuh mereka tersungkur tak sadarkan diri ke tanah. Feng Jiu berpakaian hitam mendarat di dalam halaman dan setelah memandang sekeliling, dia segera masuk saat dia membuka pintu. Tapi, ketika dia melihat kakek di dalam, matanya segera menjadi merah dan dia berlari dengan beberapa langkah cepat saat dia memanggil dengan suara tersendat, kakek. Patriark tua memang dikurung di dalam kamarnya sendiri seperti yang dia kira. Tetapi, yang tidak dia harapkan untuk melihat adalah bahwa orang tua itu akan terikat di tempat tidurnya dan dibiarkan dalam keadaan berantakan seperti itu, rambutnya dibiarkan dalam keadaan berantakan. Anggota tubuhnya dikunci dengan rantai besi mistis. Matanya tidak biasa merah dan terlihat seperti ada lingkaran gelap seperti memar di bawah mata itu. Hanya beberapa hari sejak dia melihat kakeknya terakhir kali dan dia sudah kehilangan begitu banyak berat badan. Pembunuh. Aku akan membunuhmu. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar sekarang.
Patriark tua Feng menjerit dengan cara yang gila dan segala akal tampaknya telah meninggalkannya saat dia berteriak dan bergerak tanpa sadar. Dia bahkan telah meliputi dirinya dengan aliran energi mistis yang tidak stabil sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Kakek, ini aku, si kecil Feng. Melihat kakek tercinta itu tereduksi menjadi seperti itu semua karena dirinya, air mata mulai jatuh tanpa sadar dan dia merasa seolah-olah ada yang menusuk hatinya dengan banyak jarum. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Suruo Yun itu hidup-hidup. Untuk melampiaskan semua kemarahannya dan kebencian yang memenuhi dalam dirinya. Aku akan membunuhmu. Melihat bahwa dia sudah benar-benar kehilangan akal, dia hanya bisa menahan rasa sakit tajam di hatinya saat dia mengeluarkan jarum perak dan dengan cekatan memasukkannya ke meridiannya. Bunuh. Suara Patriark tua Feng melemah dan dia jatuh pingsan. Setelah itu, semua energi mistis yang tidak stabil segera lenyap. Dia berjalan cepat mendekatinya dan memeriksa denyut nadinya. Saat dia memeriksa denyut nadinya, dia sedikit terkejut. Dari cincin uangnya, dia mengeluarkan kawat dan dengan cepat membuka semua kunci dan meletakkannya dengan lembut kembali ke cincin ruangnya sendiri. Dia berbalik untuk segera pergi tapi ketika dia keluar melalui pintu, dia bertemu dengan pemimpin rumah tangga. Siapa? Pemimpin rumah tangga itu berteriak terkejut ketika dia melihat bahwa dua pengawal Feng telah jatuh ke tanah, tidak yakin apakah mereka hidup atau mati. Terlebih lagi, pria berpakaian hitam itu baru saja keluar dari ruang patriark tua. Setelah beberapa saat bengong, dia dengan cepat berteriak, seseorang datang, pencuri. Setelah dia berteriak, dia meloncat maju dalam upaya untuk menangkap pria berpakaian hitam itu. Sial, Feng Jiu mengutuk di bawah napasnya. Apa yang saat yang tepat? Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan benar-benar muncul pada saat seperti itu, dan ketika dia melihat pemimpin rumah tangga bergegas maju, dia menendangnya di bahu dan melompat ke atas atap, siap untuk melarikan diri. Tidak disangka bahwa teriakan dari pemimpin rumah tangga sudah memberi peringatan kepada seluruh rumah tangga, terutama dua pria di ruang utama, Feng Xiao dan Murong Yisuan. Di mana pencuri itu? Suara dalam yang diselimuti energi mistis mengaum seperti seekor harimau, dan intrusi mendadak dari energi mistis yang begitu kuat menyebabkan udara di sekitarnya gemetar. Feng Jiu melihat ke belakang dan melihat ayahnya melompat dengan pukulan harimau yang ganas saat dia mengunci padanya. Tinjunya dilapisi dengan energi mistis dan begitu cepat sehingga saat memotong udara, ada angin besar dan raungan bergema keras. Dia pasti tidak bisa bertarung dengannya. Kemungkinan menang atau kalah dalam pertarungan dengan dia adalah yang paling tidak menjadi perhatiannya. Dia lebih khawatir, bagaimana jika secara tidak sengaja dia melukainya. Itu tidak akan baik sama sekali. Dia bereaksi segera saat dia menghindari ke sisi dan menghindari serangannya. Alih-alih menghadapinya, dia segera mundur saat dia berbalik dan lari. Tangkap pencuri itu. Feng Xiao berteriak dan melihat Murong Yisuan muncul di depan pria berpakaian hitam. Dia segera bergegas ke dalam ruangan untuk memeriksa ayahnya. Namun ketika dia tidak melihat sosok ayahnya di ruangan, hatinya terasa hancur. Ayah! Pemimpin rumah tangga itu mengikuti dengan cepat dan ketika dia melihat ruangan kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kaget. Dia segera menyela, baru saja, hamba ini hanya melihat pria berpakaian hitam keluar dari ruang patriark tua, saya sama sekali tidak melihat patriark tua. Cari sekarang, dia berteriak marah, saat pandangannya beralih ke dua orang di atas atap. Kalian harus menangkap pencuri kecil itu. Melawan ayahnya, dia tidak tahan untuk bertarung melawan dia. Namun, melawan Murong Yisuan, itu hal yang benar-benar berbeda. Dia tidak perlu menahan diri sama sekali. Apalagi ini adalah jenius terkenal dari negara kemuliaan matahari, Murong Yisuan. Dia sudah lama ingin bertukar pukulan dengannya, jadi setiap pukulan yang dia lepaskan cepat, akurat, dan tanpa ampun. Melihat bahwa pria berpakaian hitam sama sekali tidak kalah dengan Murong Yisuan, Feng Xiao terkejut. Sejak kapan kota bulan berawan muncul seorang master seperti ini? Seseorang harus tahu bahwa kemampuan Murong Yisuan bukanlah kemampuan biasa seorang petarung. Ketika dia ikut campur, dia belum menyadari dan melihat dengan baik. Tetapi setelah menatap dua sosok di atas atap, terutama setelah mempelajari sosok pria berpakaian hitam, bagaimana dia merasa bahwa sosok itu terasa agak akrab baginya. Saat hatinya dipenuhi dengan keraguan dan dia masih berpikir dengan dalam, pikirannya terganggu oleh suara lain. Ayah, apa yang terjadi? Feng Qingge berjalan cepat mendekati Feng Xiao. Melihat dua sosok bertarung di atas atap, matanya membesar tanpa disadari dan dia bertanya, seorang pembunuh berani masuk ke sini.
Apa tujuannya? Bagaimana dengan kakek? Apakah kakek baik-baik saja? Kakekmu hilang? Kata Feng Xiao dengan alisnya yang berkerut dan kekhawatiran yang tidak tersembunyi di matanya. Kesehatan ayah sudah seperti itu dan sekarang tiba-tiba dia hilang. Siapa yang bisa menculiknya? Dan apa motif orang itu? Apa? Kakek hilang. Dia terkejut saat hatinya dipenuhi oleh kecurigaan. Bagaimana kakek bisa hilang? Apakah dia benar-benar telah diculik? Tetapi apa yang bisa mereka capai dengan menculiknya? Dan, mereka bisa datang ke kediaman Feng yang sangat dijaga untuk menculik seseorang seolah-olah tempat itu kosong. Betapa terampilnya orang itu. Pukulan dan tendangan saling bertabrakan, udara penuh dengan ledakan angin dan dampak. Dua sosok satu hitam dan satu putih ditutupi dengan aura mistis mereka yang intens. Keduanya tidak menahan serangan mereka, setiap pukulan sangat kejam yang membuat semua orang di bawahnya menonton dengan perhatian yang tegang. Sementara Feng Xiao masih terkejut dengan keterampilan pria berpakaian hitam, dia melihat pria berpakaian hitam memberikan tendangan samping yang menghempas, kaki yang melintas di udara bahkan diliputi oleh ki berkilau jahat yang terlihat oleh mata, berayun dengan kecepatan tinggi menuju Murong Yisuan. Uaf! Murong Yisuan mendesah dan tubuhnya kehilangan keseimbangan menyebabkannya jatuh dari atap. Dia segera menyesuaikan dirinya, memanggil kinya untuk membuatnya mendarat dengan kaki. Tetapi dengan kecepatan dan kekuatan yang dia gunakan, dia masih terjatuh beberapa langkah mundur sebelum dia bisa menegakkan dirinya. Ketika dia berdiri tegak di kakinya dan melihat ke atas, dia melihat sosok hitam di atas atap memalingkan matanya padanya. Pandangan itu membuatnya merasa agak akrab dan sejenak, dia kehilangan dirinya saat jantungnya berdebar. Kejar dia! Feng Xiao melihat sosok berpakaian hitam melompat menjauh dalam pelarian, segera menginstruksikan pengawal untuk menangkap pelakunya. Bagaimana mungkin kecepatan para pengawal Feng bisa berharap untuk mengejar Feng Jiu? Bahkan setelah meninggalkan kediaman Feng, Feng Jiu tidak berhenti melompat-lompat, dengan cepat meninggalkan pengejar-pengejarnya jauh di belakang. Hanya ketika dia mendekati luar halaman pada saat kembali dia membawa kakeknya keluar dan melompat masuk ke rumah sambil memegangnya untuk pergi ke halaman dalam. Jiu bagaimana? Apakah berjalan lancar? Guan Xilin dan Leng Xuang telah menunggu di dalam halaman untuknya dan ketika mereka melihatnya kembali, mereka segera bergegas mendekatinya untuk membantu. Sudah berjalan baik, jawab Feng Jiu sambil memberikan kakeknya kepada Guan Xilin dan kemudian berkata, bawa dia ke dalam kamar dulu. Leng Xuang, kamu tinggal jaga di sini di halaman. Baik, Leng Xuang mengakui, dan tetap berada di halaman. Di dalam ruangan, Guan Xilin meletakkan patriark tua dengan lembut di atas tempat tidur saat dia menatap lelaki tua yang kurus dan tidak sadar itu. Dia memalingkan kepalanya untuk mencari Feng Jiu dan bertanya, Jiu apa yang salah dengan kakekmu? Mengapa seluruh tubuhnya terlihat begitu lelah? Feng Jiu keluar dari belakang pintu, sudah berganti pakaian santai. Dia mencuci tangannya dan kemudian datang berjalan mendekati tempat tidur saat dia berkata, kakak, tolong ambil sebuah ember air bersih ke sini dulu. Saat dia berbicara, dia duduk di samping tempat tidur dan memeriksa kakeknya sekali lagi, sebelum dia mengeluarkan jarum perak dan meletakkannya di samping. Guan Xilin kemudian masuk dengan air bersih dan dia meletakkannya di samping sebelum dia berdiri di salah satu ujung tempat tidur, tidak ingin mengganggu Feng Jiu. Dia melihatnya mengeluarkan jarum perak dan kemudian menusuknya ke 10 jari kakeknya dengan itu sebelum memasukkan tangan lelaki tua itu ke dalam air sambil memeras darahnya. Ketika dia melihat ember air menjadi tercemar dengan darah yang berwarna hitam, dia tidak bisa menahan napas terkejutnya. Wanita pelacur itu sebenarnya menggunakan racun pada kakekmu. Pandangan Feng Jiu memerah dan dia berkata, dia benar-benar sangat terampil dengan racun. Jika tidak mungkin begitu banyak dokter tidak dapat mendeteksinya. Bawa air bersih lagi. Baiklah. Guan Xilin pergi untuk mengambil ember air bersih lagi setelah menuangkan air yang tercemar darah, dan kali ini, dia melihat bahwa darah yang mengalir keluar secara perlahan telah kembali normal menjadi merah cerah sebelum dia bertanya, apakah racunnya sudah dibersihkan. Masih ada beberapa sisa yang belum dibersihkan. Melihat bahwa hampir dibersihkan, Feng Jiu mengisyaratkan agar ember itu dipindahkan dan mengelap tangan yang masih terkena darah sebelum menutupi selimut di atas kakek patriark dan berjalan ke meja. Kakak, ketika sudah terang, pergilah mengambil ramuan berdasarkan resep ini. Dan dapatkan ramuan dari beberapa tempat yang berbeda. Feng Jiu berkata sambil mencoret-coret resep untuk Guan Xilin. Guan Xilin melihat resep itu dan mengangguk sebelum dia berkata, tentu, aku akan mengambilnya begitu pagi datang. Pada saat yang sama,
kediaman Feng menjadi kacau balau. Feng Xiao memimpin anak buahnya keluar untuk mencari patriark tua dan Murong Yisuan bergabung untuk membantu mereka. Malam itu, semua orang menjadi gugup karena semuanya menciptakan keributan yang cukup besar sehingga banyak orang mengetahui bahwa patriark tua Feng dari kediaman Feng telah diculik. Tetapi, semua orang merasa agak aneh. Mereka berpikir bahwa akan lebih masuk akal jika dikatakan bahwa Feng Qingge yang diculik karena dia adalah permata yang sangat berharga dari kediaman Feng dan juga seorang kecantikan yang tak tertandingi. Bagi penculik untuk meninggalkan seorang kecantikan yang tak tertandingi sendirian tetapi untuk menangkap seorang lelaki tua, dan seorang lelaki tua yang baru-baru ini didiagnosis mengidap penyakit gangguan kejiwaan. Bukankah semua ini terdengar sangat aneh? Oleh karena itu, perdebatan memanas, dan orang-orang berpikir apakah itu dilakukan oleh musuh keluarga Feng. Atau apakah pelakunya adalah musuh patriark tua Feng sendiri. Di dalam kediaman Feng, di halaman Feng Qingge, seorang pria parubaya sekali lagi masuk ke dalam kamarnya. Nona, saya telah memeriksa identitas pasangan kakak beradik itu. Bicaralah. Laki-lakinya bernama Guan Xilin, anggota dari cabang keluarga Guan di kota Bulan Berawan, tetapi dia baru-baru ini bertikai dengan keluarga Guan dan memutuskan untuk mengasingkan diri untuk mendirikan rumahnya sendiri. Dia saat ini tinggal di sebuah rumah di bagian selatan kota. Adapun gadisnya, saya tidak dapat menentukan asal-usulnya dan hanya tahu bahwa dia adalah adik perempuan angkat dari Guan Xilin. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya karena selalu menggunakan cadar di wajahnya. Mendengar itu, kilatan pembunuhan terpancar di dalam mata Surwo Yun. Bahkan rubah seksi dengan asal-usul yang tidak diketahui bisa membuat Murong Yisuan kehilangan akal, sungguh sangat mampu. Tugaskan beberapa orang dari klan racun untuk membunuh lelaki Guan itu dan untuk gadis itu, bawa dia kembali untukku, aku sangat ingin melihat wajah seperti apa yang tersembunyi di bawah cadarnya itu. Suaranya penuh dengan amarah dan ketika didengar di bawah ketenangan dan keheningan malam, itu terdengar lebih mengerikan dari biasanya. Baik, pria parubaya itu mengakui dengan hormat. Satu hal lagi, cari tahu siapa yang menculik patriark tua dan lihat dari mana asalnya. Jika dia bisa ditemukan, habisi dia di luar sana. Seorang lelaki tua yang menjadi penghalang seperti itu. Jika dia tahu apa yang baik baginya, dia tidak akan ingin membunuhnya, tetapi karena sudah begitu tua, dia masih harus memiliki sepasang mata yang tajam dan memunculkan rasa benci yang begitu menyakitkan dari kesedihan. Sekarang, karena dia telah menghalanginya, maka jangan salahkan dia karena tidak berbelas kasihan. Baik, pria parubaya itu mengakui sekali lagi, dan melihatnya mengangkat tangan untuk memberi isyarat mundur, dia berbalik dan pergi. Keesokan paginya, ketika patriark tua Feng perlahan-lahan bangun dari tidurnya, dia melihat seseorang bersandar di samping tempat tidurnya. Dia memalingkan kepalanya ke samping untuk melihat, dan wajah yang sangat terluka tercermin langsung di matanya. Ketika dia mengingat kata-kata wanita itu, hatinya terasa sakit, dan air mata tua bergulir tak terkendali turun membasahi bantal. Hanya melihat wajah yang terluka itu sudah membuat hatinya penuh dengan rasa bersalah, tetapi ketika dia mendengar bagaimana wanita itu memegang pedang dan menggoreskan ke wajah Feng kecilnya, rasa sakit yang menusuk hati itu secara tidak sengaja melahirkan kemarahan yang tidak dapat ditahan dari kesedihan. Anak kecil yang begitu berharga. Seorang anak yang sangat patuh, tetapi harus menderita ketidakadilan seperti itu. Bagaimana hati tuanya bisa menanggung saat melihat wajah itu? Sebuah tangan yang kurus meraih keluar saat gemetar, mencoba menyentuh ringan bekas luka mengerikan di wajahnya. Tak terduga, sebelum dia bisa menyentuhnya, Feng Jiu terbangun kaget. Feng Jiu terbangun kaget, duduk dengan cepat dan waspada. Ketika dia melihat bahwa kakeknya sudah terbangun dan mengulurkan tangan yang sedikit gemetar ke arahnya, dia kemudian melonggarkan kewaspadaannya. Melihat bahwa kakeknya telah menangis diam-diam, dia tiba-tiba terkejut. Kakek, kenapa kakek menangis? Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya dan terus bertanya, apakah kakek merasa tidak sehat? Ayo, biarkan aku membantu kakek duduk sebentar. Kewaspadaan tinggi Feng Jiu membuat hati orang tua itu terasa sakit. Berapa banyak penderitaan yang harus dia alami sebelum dia harus mengembangkan kewaspadaan seperti itu? Haruskah dia selalu takut akan bahaya dan bahkan tidak bisa mendapatkan tidur yang nyenyak? Feng kakek, kakek benar-benar telah mengecewakanmu. Air mata itu mengalir, dalam penyesalan dan rasa sakit. Jika dia telah mengetahui bahwa hal seperti itu akan terjadi dalam beberapa bulan pengasingan tertutupnya, dia tidak akan pernah melakukannya apapun. Mendengar itu,
Feng Jiu menampilkan senyum dan membantunya duduk tegak di kepala tempat tidur sambil dia berkata dengan suara lembut, "Kakek, jangan begitu. Aku sekarang baik-baik saja, benar-benar baik." Untuk mengalihkan perhatiannya dan tidak membiarkannya terus tenggelam dalam perasaan bersalah, dia melanjutkan untuk bertanya, "Kakek, apa yang sebenarnya terjadi setelah kakek pulang?" Kakek mengonsumsi obat stimulan yang membuat kakek menjadi sangat gelisah dan kakek bahkan diracuni. Gelisah. Pria tua itu menghapus air matanya dan memikirkannya sejenak sebelum dia berkata dengan suara penuh kebencian, "Itu wanita itu. Aku pergi ke halaman ingin menangkapnya saat itu dan dia melemparkan bubuk tanpa aku menyadarinya. Aku dengan ceroboh menghirupnya dan dia bilang." Berbicara sampai pada titik itu, suaranya tiba-tiba terhenti dan dia ragu. Katanya wajahku diubah olehnya, dan siksaan yang dia berikan padaku kemudian sangat membuat kakek marah. Itu adalah satu-satunya hal yang masuk akal yang dia kira pasti telah terjadi atau kakeknya tidak akan mudah tertipu begitu. Patriark tua Feng mengangguk dan berkata, "Kau benar. Ketika aku mendengar itu, aku sangat marah dan aku merasakan kemarahan yang menyala di otakku dan aku tiba-tiba tidak bisa mengontrol emosiku." Berbicara tentang itu, dia tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan heran, "Benar juga, mengapa aku di sini? Bukankah aku terikat?" Meskipun dia kehilangan kendali atas pikirannya, sebagian kesadarannya masih jelas. Tetapi tentang bagaimana dia sampai ke sini, dia benar-benar tidak memiliki ide sama sekali. Mendengar itu, Feng Jiu tersenyum dan matanya yang cerdas berkilauan dengan cahaya nakal saat dia berkata, "Sudah pasti itu aku yang membawa kakek keluar dari sana." Tetapi, melihat bahwa dia akan bertanya lebih banyak tentang itu, dia memotong kata-katanya dan berkata sambil tertawa, "Tidak apa-apa kakek. Jangan terlalu banyak memikirkannya karena kakek sudah keluar. Masih ada beberapa sisa racun dalam tubuh kakek dan kita akan berbicara setelah kakek merawat diri kembali. Aku akan pergi mengambilkan kakek semangkuk bubur terlebih dahulu." Melihat dia berbalik untuk keluar, Patriark tua Feng tiba-tiba terkejut. Membawanya keluar dari kediaman Feng. Itu cukup mustahil kan? Jenis keamanan yang merekita-liki di kediaman Feng, adalah sesuatu yang sedikit orang yang tahu lebih baik daripada dia. Leng Xuang yang berada di halaman melihat Feng Jiu keluar dan segera mendekatinya. "Nyonya. Leng Xuang, pergi ke dapur dan lihat apakah Ibu King sudah menyiapkan bubur dan bawa beberapa." "Baik," Leng Xuang mengakui dan segera menuju ke dapur. Setelah Leng Xuang keluar, Guan Xilin datang sambil meletakkan sesuatu dan berkata, "Jiu aku telah membawa kembali ramuan dan aku telah memberi instruksi pada Ibu King untuk menyeduhnya sesuai instruksi." "Oh iya? Ketika aku keluar pagi ini untuk membeli ramuan, aku melihat orang-orang dari kediaman Feng mencari di mana-mana. Apakah menurutmu mereka akan berhasil menemukan jalan mereka ke sini?" "Jangan khawatir, meskipun mereka mencari sampai ke sini, itu masih akan baik-baik saja. Tapi perhatikan sedikit lebih banyak gerak-gerik mereka selama periode ini. Tenanglah, aku tahu apa yang harus dilakukan." Guan Xilin kemudian mengangguk dan melihat ke arah ruangan sambil bertanya, "Apakah kakekmu sudah bangun?" "Dia sudah terbangun." Dia kemudian melanjutkan dengan melempar pandang ke belakang untuk berkata, dia tenggelam dalam rasa bersalah dan penyesalan diri, mengatakan bahwa dia tidak melindungiku dengan baik. Dengan mendesah, dia kemudian berkata, "Ayo. Mari kita masuk untuk melihatnya dan aku juga bisa memperkenalkanmu." "Tentu." Guan Xilin mengangguk dan mengikuti Feng Jiu ke dalam ruangan. Setelah memasuki ruangan, mereka melihatnya bersandar ke belakang tempat tidur, sedang termenung. Melihat itu, Feng Jiu memanggilnya, "Kakek." Kakek tersebut tiba-tiba sadar dan melihat keduanya masuk, pandangannya secara alami tertuju pada Guan Xilin saat dia menilai pemuda itu. "Feng dia." Junior Guan Xilin menghormati kakek Feng. Guan Xilin maju untuk memberikan salam hormat, senyuman yang riang dan bebas kendali terpancar di wajahnya. "Kakek Feng terlalu keras." Guan Xilin menjawab, sedikit malu. Kapan dia membantu Jiu dengan apapun? Lebih seperti Jiu yang merawatnya. "Nyonya." Leng Xuang memanggil dari luar. "Masuklah." Feng Jiu berkata dari dalam ruangan. Kakek tersebut melihat ke arah suara dan melihat seorang wanita berpakaian hitam membawa sesuatu masuk dan dia diam-diam mengukurnya. Sebelum dia bisa lebih jauh memikirkannya, dia mendengar Feng Jiu di sampingnya berkata, "Kakek, dia adalah Leng Xuang, pengurus pribadiku." Kakek tersebut terkejut. Pengurus pribadi. Wanita berpakaian hitam itu memiliki aura yang sangat stabil dan meskipun dia muda, kultivasi yang dimilikinya akan dianggap luar biasa di antara teman-temannya.
Hal yang sama berlaku untuk Guan Xilin juga. Dari mana Feng Er mengenal dua orang ini? Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, dia tidak langsung mengungkapkannya tetapi hanya terus mengamatinya. Feng Jiu maju untuk menerima bubur dan berkata, "Kakek, tubuhmu masih lemah setelah membersihkan racun dan kamu tidak bisa makan sesuatu yang terlalu kaya, jadi aku menyuruh orang untuk memasak bubur ringan untukmu. Cobalah sedikit saja." "Baiklah." Kakek Feng mengangguk dan dia mengambil mangkuk dari Feng Jiu, kakek bisa melakukannya sendiri. Sambil menyaksikan situasi, Guan Xilin berkata, "Jiu Er, kami akan keluar sebentar. Aku perlu pergi ke dapur untuk melihat apakah Ibu King sudah menyiapkan obat atau belum dan aku akan membawanya ke dalam sini untuk kakek Feng." Setelah mengucapkan itu, dia keluar dari ruangan dengan Leng Xuang dan menutup pintu di belakangnya. Setelah mereka pergi, kakek Feng kemudian bertanya, "Feng Er, bagaimana kamu mengenal mereka?" "Itu akan menjadi cerita panjang tetapi aku akan hanya mengambil poin penting dan menceritakan kepada kakek." Feng Jiu berkata dengan senyum. Saat dia melihat kakeknya memakan bubur, Feng Jiu bercerita dengan ringkas tentang peristiwa yang terjadi ketika mereka bertemu tetapi untuk satu bagian. Dia memutar seluruh cerita saat dia berbicara tentang bagian di mana dia melawan sekawanan serigala untuk menyelamatkan Guan Xilin. Setelah dia selesai, dia melihat kakeknya mengangguk dan mengatakan bahwa dia akan berterima kasih kepada Guan Xilin dengan baik setelah dia pulih dan hanya setelah mendengar Feng Jiu berkata dengan tawa bahwa tidak ada ucapan terima kasih yang diperlukan antara anggota keluarga, dan kakeknya menyerah pada ide itu. Akhirnya, Feng Jiu membuat kakek itu minum obatnya dan ingin dia tidur sebentar tetapi karena ada beberapa sisa racun yang masih belum sepenuhnya dibersihkan dan masih ada beberapa efek dari stimulan di dalam darahnya, dia merasa agak tidak nyaman. Tanpa pilihan, Feng Jiu kemudian menggunakan jarum peraknya untuk menusuk titik tidurnya yang kemudian memungkinkan kakek Feng untuk tertidur. Pada sore hari, Guan Xilin datang ke halaman. "Jiu Er, apakah kakekmu sudah bangun?" "Dia masih tidur setelah minum obatnya." "Mengapa?" Feng Jiu bertanya bingung saat melihat Guan Xilin yang ekspresinya terlihat cukup serius. "Seseorang telah mengawasi kita," katanya dengan keningnya yang berkerut. "Tapi aku belum tahu siapa itu." Mengapa begitu?" Feng Jiu bertanya dengan alis terangkat, merasa sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak bisa mengingat bahwa salah satu dari mereka telah menyinggung orang lain baru-baru ini. Guan Xilin menahan suaranya dan berkata, "Ada orang yang mengawasi kita di luar rumah dan aku menyadarinya ketika aku keluar sebelumnya." Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Kamu dan Leng Xuang berperilaku seperti biasa dan keluarlah jika kalian membutuhkannya. Satu hal lagi, mintalah kepada Ibu King dan pembantu lainnya di depan untuk tetap berada di dalam kamarnya setelah gelap dan tidak boleh keluar apapun yang mereka dengar di luar. Aku akan menyampaikan instruksi sekarang. Kamu juga hati-hati." Guan Xilin mengingatkannya dengan sedikit khawatir. "Aku tahu." Feng Jiu menjawab sambil mengangguk dengan senyum, agak penasaran dengan siapa mereka menarik perhatian kali ini. Bagaimanapun, sejak keluarga Su telah dimusnahkan, berbagai kekuatan di dalam kota bulan berawan umumnya telah damai dan mereka semua telah mematuhi hukum, tanpa ada yang menimbulkan masalah. Meskipun dia tidak tahu siapa yang ada di baliknya, tapi dia yakin dia akan segera mengetahuinya. Saat malam tiba, rumah besar itu sepi dan lengang. Pembantu di halaman depan semua sudah mundur ke kamarnya dan mengunci pintu dan jendela mereka untuk pergi tidur. Di belakang rumah besar, Feng Jiu menekan titik tidur kakeknya dan pergi duduk di luar di halaman untuk bermain catur dengan Guan Xilin sementara Leng Xuang tetap di dalam ruangan untuk berjaga-jaga. Mungkin mereka telah merasa bahwa orang-orang di rumah bukanlah orang yang perlu mereka takuti dan ketika 8 sosok bayangan menyusup ke tempat itu, mereka langsung menuju ke belakang tempat halaman pemilik rumah berada. Begitu mereka sampai di sana, mereka melompat ke dinding perimeter dan melihat dua orang bermain catur satu sama lain dalam permainan catur. "Bunuh lelaki itu dan bawa wanita itu kembali." Pemimpin dari pria berjubah hitam memerintahkan dengan suara berbisik dan seketika itu juga, beberapa sosok muncul dari bayangan saat mereka menarik pedang mereka untuk menyerang dua orang di dalam halaman. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemimpin pria berjubah hitam, Guan Xilin dan Feng Jiu saling bertukar pandang cepat saat Feng Jiu berbisik sesuatu di bawah kerudungnya dan kemudian berdiri dalam kebingungan panik. Kakak!" Dia berteriak ketakutan dan bersembunyi di belakang Guan Xilin. "Jangan takut, adik, aku akan melindungimu." Guan Xilin berteriak tajam,
Tinjunya diberi kekuatan penuh saat dia menyerang dua pria berjubah hitam yang menuju ke arahnya. Dua suara keras tulang retak terdengar di udara dan dua pria berjubah hitam yang menyerangnya terlempar keluar, akhirnya menabrak sudut dinding tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Melihat bahwa Guan Xilin telah menangani dua pria berjubah hitam dengan hanya satu pukulan, Feng Jiu dengan kerudung di wajahnya tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Dia telah secara khusus mengatakan kepadanya untuk mempertahankan sedikit kekuatannya tetapi dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan jenis kekuatan yang dimilikinya sekarang, pukulan dengan segenap tenaga tidaklah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Guan Xilin telah berteriak saat dia melindungi Feng Jiu di belakangnya sementara dia menghadapi pria berjubah hitam, tetapi dia masih belum lupa pada rencana yang mereka sepakati. Ketika dia melihat pria berjubah hitam dengan pedang di tangannya menyerang, dia mendorong Feng Jiu ke samping dan dengan lompatan yang kuat, dia tiba-tiba muncul di belakang kedua pria itu dan dua pukulan bersinar dengan cepat berturut-turut. Kali ini, dia benar-benar mematahkan tulang leher kedua pria berjubah hitam itu. Raungan yang menyedihkan terdengar dan dua pria berjubah hitam lainnya cepat-cepat jatuh ke tanah. Melihat adegan itu terjadi, wajah pemimpin dari pria berjubah hitam itu berubah menjadi gelap. Pandangannya yang jahat terpaku pada Feng Jiu dan saat itu juga, dia melompat di udara di atas Guan Xilin dan menuju Feng Jiu untuk menangkapnya. Dari yang telah dia lihat, pria itu terlalu kuat dan dia tidak boleh bertabrakan dengannya secara langsung. Tetapi wanita itu adalah masalah yang berbeda karena dia tidak mendeteksi gelombang kekuatan mistis sedikit pun pada tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang yang biasa-biasa saja. Karena perintah dari Master adalah untuk menangkapnya, dia akan membawanya kembali untuk menyelesaikan misi. Ah, kakak, selamatkan aku. Feng Jiu berteriak panik saat dia merasakan sepasang tangan memeluk lehernya. Pada saat berikutnya, seluruh dirinya diangkat dalam lompatan tinggi terbang keluar. Karena pria berjubah hitam berada di belakangnya, dia gagal melihat kilauan kegembiraan yang singkat berkedip di matanya. Adik, Guan Xilin berseru dengan kaget. Karena dia terlibat dalam pertarungan dengan beberapa orang dan tidak bisa mengikuti, wajah Guan Xilin menjadi panik dan dia berteriak, lepaskan dia sekarang juga. Pria berjubah hitam lainnya bergerak untuk menghalangi jalannya ke depan. Melihat bahwa pemimpin para pria berjubah hitam telah menghilang, ekspresi panik pada wajah Guan Xilin kemudian memudar dan pandangannya yang tajam melintasi para pria berjubah hitam yang lain saat dia berkata dengan seringai, dengan hanya beberapa dari kalian di sini, dan kalian benar-benar berpikir kalian bisa menghentikanku. Kalian seharusnya menimbang diri kalian dengan baik-baik dan melihat apakah kalian cukup baik. Segera setelah suaranya reda, sosok Guan Xilin segera menyerang seperti iblis. Aura mistis yang tebal dan kuat memuncak dari seluruh tubuhnya, menyisipkan kekuatan menakutkan ke dalam tubuhnya. Di mana pukulannya lewat, tepi kejahatan terbentuk dalam arus udara yang dihasilkan, membuat beberapa pria berjubah hitam terkejut dan langsung memucat. Kurang ajar, mereka ingin mundur, tapi kecepatan mereka terlalu lambat melawan Guan Xilin dan mereka melihat salah satu dari dua pria di depan yang ditampar di dada oleh pukulannya. Suara retakan keras tulang segera terdengar ketika seluruh tubuhnya terlempar sebelum akhirnya jatuh ke tanah untuk bergelantungan sejenak dan menarik nafas terakhirnya. Yang lainnya lehernya sudah dicengkeram oleh tangan Guan Xilin, tubuhnya diangkat di atas tanah saat ia berjuang. Suara retakan lain terdengar dan pria itu bahkan belum bisa berteriak sama sekali sebelum lehernya diputuskan. Mundurlah! Cepat mundur! Salah satu dari mereka berteriak dengan wajahnya memucat, tidak berani melanjutkan pertempuran dan berbalik ingin pergi. Jika kalian sudah datang, kalian jangan berpikir untuk bisa pergi. Guan Xilin berkata dengan seringai, dan segera menyelesaikan beberapa yang tersisa dari mereka. Melihat beberapa zombie yang tergeletak di halaman, dia memalingkan kepalanya untuk mengatakan kepada Leng Xuang yang berjaga di dalam kamar bersama Patriark Tua, Leng Xuang, aku akan meninggalkan tempat ini padamu sementara aku akan mengikuti mereka untuk melihat. Baiklah, Leng Xuang membuka pintu dan memandang ke halaman yang berlumuran darah, matanya bahkan tidak berkedip. Di sisi lain, pemimpin para pria berjubah hitam membawa Feng Jiu ke sebuah rumah lain. Begitu mereka masuk, 7 atau 8 pria berjubah hitam lainnya keluar untuk bertemu dengan mereka. Salah satu dari mereka melihat bahwa pemimpinnya kembali sendirian dan dia merasa aneh. Mengapa hanya kamu yang ada di sini? Di mana yang lainnya? Guan Xilin lebih kuat dari yang aku kira dan yang lainnya pasti sudah dibunuh olehnya sekarang. Tapi tidak apa-apa karena aku berhasil membawa wanita ini kembali. Pemimpin yang telah menangkap Feng Jiu mendorongnya satu langkah ke depan dan kemudian melihatnya tersandung dan jatuh ke tanah.
Kamu, siapa kalian? Mengapa kalian membawaku ke sini? Feng Jiu berbicara dengan suara gemetar sedikit, matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan saat dia melihat kelompok pria di sekelilingnya. Setelah kehilangan beberapa saudara kita hanya untuk menangkap wanita ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang istimewa tentangnya. Salah satu dari pria berjubah hitam berkata saat dia menatap Feng Jiu yang tergeletak di tanah, mengukurnya. Pria berjubah hitam lainnya kemudian berkata dengan tertawa jahat, lepaskan cadarnya untuk melihat wajah aslinya. Kami bahkan belum melihat wajah wanita itu. Aku sangat ingin tahu seberapa mempesonanya dia sebenarnya. Dia hampir saja bertindak padanya ketika seorang pria paruh baya keluar dari dalam. Ketika mereka melihatnya, para pria berjubah hitam di halaman segera menjadi sangat hormat. Salam kepada penjaga kiri. Feng Jiu mengangkat matanya yang panik untuk melihat ke arah orang yang mendekat. Ketika dia melihat pria parubaya itu, dia segera menundukkan kepalanya, sebuah pembunuhan yang mencekam merayap ke dalam mata yang setengah terpejamnya saat sudut mulutnya melengkung dalam lengkungan. Teman lama, meskipun wajahnya telah dibengkokkan oleh Su Ruoyun, tetapi pria parubaya ini juga berperan besar. Dia tidak mengharapkan bahwa mereka akan bertemu pada hari ini. Sungguh kasus di mana seseorang tidak akan tahu kemana harus melihat bahkan setelah memakai sepatu dari baja, dan kemudian tiba-tiba hal itu jatuh begitu saja ke pangkuanmu. Pandangan pria parubaya itu jatuh pada Feng Jiu yang tergeletak di tanah dengan kepala tertunduk, dan dia mengukurnya. Melihat wanita itu, tiba-tiba dia merasa sedikit akrab dan alisnya berkerut saat dia berkata dengan suara rendah, lepaskan cadar itu darinya. Baik, pria berjubah hitam itu mengakui. Dia sudah ingin merebut cadar itu untuk melihat wajah asli di bawahnya dan sekarang, dia akhirnya diberi kesempatan untuk melakukannya. Melihat pria berjubah hitam mendekatinya, tangan Feng Jiu menekan betisnya tanpa seorang pun menyadarinya saat dia berbalik untuk menatap pria itu, pandangannya tertuju padanya. Matanya kemudian melengkung sedikit, seolah-olah mereka tersenyum samar. Melihat itu, alis pria parubaya itu semakin berkerut saat dia berpikir bahwa gadis itu agak aneh, dan dia hampir saja memberikan kata-kata peringatan ketika dia melihat gadis yang tadinya duduk di tanah itu tiba-tiba melompat dengan satu loncatan saat sinar dingin dari pedang berkilauan berputar di tangannya. Dalam sekejap, ujung tajam dari pedang itu yang dipenuhi dengan pembunuhan menusuk langsung ke arah pria berjubah hitam. Awas! Sebuah teriakan tajam terdengar dan pria berjubah hitam di sekitarnya segera bereaksi, tetapi mereka hanya melihat tubuh pria berjubah hitam yang berjongkok separuh saat dia meraih cadar dari gadis itu tiba-tiba kaku, sebelum dia jatuh ke tanah dengan mendesah. Kau, pria berjubah hitam yang telah menangkap dan membawanya ke sini menatap dengan mata terbelalak, benar-benar terkejut saat dia melihat perubahan tiba-tiba dan lengkap dalam aura gadis itu. Sikap lembutnya sekarang digantikan oleh aura dingin yang menusuk tulang. Tak satupun jejak aura mistis dari tubuhnya sebelumnya, tetapi saat itu, dia berdiri di tempatnya, aura mistisnya begitu tebal sehingga terlihat oleh mata, aura mistis yang lebih intens daripada siapapun di sana. Mata yang sebelumnya penuh dengan ketakutan pada saat itu sedikit terpejam, berkilauan dengan cahaya yang tak tersembunyi yang menunjukkan rasa sinis. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia benar-benar tidak akan percaya bahwa gadis di depan matanya sekarang bukanlah orang yang lemah dan rapuh seperti sebelumnya. Feng Jiu hanya berdiri di sana, tangannya bermain-main dengan pedang yang indah dan tajam, matanya yang setengah tertutup menatap beberapa pria berjubah hitam di sekitarnya sebelum akhirnya jatuh pada sosok pria paruh baya itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bertemu dengan wajah lama yang akrab. Betapa mengejutkan. Ketika mendengar kata-kata itu, suara pria parubaya itu menjadi lebih rendah dan ada kilat yang melintas dalam matanya saat dia bertanya dengan suara rendah, wajah lama yang akrab. Karena kita saling kenal, mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Hahaha. Feng Jiu tertawa ringan, tawanya seperti lonceng perak, sangat menyenangkan untuk didengar. Di malam yang sunyi dan tenang ini, itu terdengar begitu jelas. Tertawanya kemudian berhenti dan suaranya yang 7 bagian acuh tak acuh dan 3 bagian sombong berkata, bukan karena aku tidak berani menunjukkan wajahku, tapi hanya berdasarkan kalian saja, itu tidak pantas melihat wajahku. Dia melirik ke sekeliling halaman dan berkata, aku berasumsi bahwa tempat ini bukanlah tempat persembunyian yang sebenarnya kan. Aku benar-benar penasaran berapa banyak kekuatan Su Ruoyun yang tersembunyi di belakangnya. Ketika mendengar kata-kata itu, pandangan pria parubaya itu menyusut dan badai liar tampaknya bangkit dalam hatinya, mendorongnya untuk mundur satu langkah. Pandangannya yang tajam dan jahat menatapnya seperti dia mencoba melihat wajah melalui cadar itu. Kamu,
Kamu tidak mati. Hanya beberapa orang yang mengetahui tentang masalah ini dan gadis ini bisa benar-benar Feng Qingge. Itu harus benar karena dia menemukan sosok itu dan matanya terlihat agak akrab, dan ternyata gadis itu adalah orang yang sama yang mereka kira telah mati. Tapi, dalam beberapa bulan terakhir ini, bagaimana dia bisa membawa perubahan begitu besar? Aura yang menakutkan dan sangat haus darah itu menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kepercayaan diri yang menonjol dari sikapnya. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata itu, dia tidak akan bisa menebak identitasnya sama sekali, dan tidak bisa mengenali gadis itu sebagai Feng Qingge. Jika aku mati, bagaimana aku bisa datang mencari balas dendam kepada kalian semua? Di bawah cadar, ujung bibirnya sedikit terangkat, pandangannya menatapnya saat dia mendekatinya satu langkah demi satu langkah. Mungkin, kalian bisa mencoba dan melihat apakah kalian akan bisa melarikan diri dariku hari ini. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya itu mendongak dan tertawa, hahaha. Lucu sekali. Kamu pikir kamu akan bisa membuatku tetap di sini? Kamu terlalu naif. Pandangannya jahat saat melihatnya, wajahnya penuh dengan ekspresi kejam ketika ia mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya dengan satu tangan dan berkata dengan sinis. Hanya kamu saja tidak akan cukup membuatku ketakutan sampai-sampai lari. Sebaliknya, kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Adik kecil, aku datang untuk membantu. Mengikuti jejak tanda rahasia yang ditinggalkan Feng Jiu, Guan Xilin mengejarnya dan melompat berdiri di atas dinding samping untuk menatap orang-orang di bawah di halaman. Setelah mempertimbangkan situasi sejenak, dia kemudian berkata, kamu urusi yang tua di sana dan sisakan yang lainnya padaku. Saat suaranya mereda, dia melompat dari dinding dan dengan melambai pedangnya, energi pedang yang jahat segera melesat menuju para pria berjubah hitam di dalam halaman. Melihat bahwa Guan Xilin sudah mengejarnya, ujung bibir Feng Jiu di bawah cadar sedikit terangkat dan tanpa melupakan untuk mengingatkan dia berkata, kakak, kali ini, ingatlah untuk menyisakan beberapa dari mereka hidup untukku. Jangan membunuh mereka semua. Tidak masalah. Guan Xilin melemparkan jawabannya ke arah Feng Jiu, suaranya dipenuhi dengan semangat pertempuran. Pedang yang digenggam di tangannya awalnya diarahkan ke leher pria berjubah hitam tapi dia mengubah lintasannya ketika mendengar kata-kata Feng Jiu dan mengubah arahnya untuk menyerang ke arah tubuh pria itu. Dia berani mengejarku sampai ke sini. Hah, saudara-saudaraku, bunuh dia. Pria berjubah hitam melihat Guan Xilin menyerangnya dengan pedang di tangan dan dia segera berseru keras. Para pria yang mengelilingi mereka segera mengakui saat 8 pedang panjang dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar Guan Xilin, menjebaknya di tengah-tengah dengan ujung pedang mereka semua menembak lurus ke arahnya. Energi mistis di dalam tubuh para pria berjubah hitam bergelombang, nafsu darah mereka yang intens membuat sesak, saat energi pedang menembak dari ujung pedang mereka, bersiul keras melalui udara di dalam halaman. Dengan 8 melawan 1, bagaimanapun juga dilihat dari peluangnya, pemenangnya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, pria parubaya itu hanya melemparkan pandangan cepat ke sisi itu dan tidak memberi perhatian lebih lanjut kepada mereka tetapi malah memusatkan pandangannya yang jahat pada wanita di depannya. Feng Jiu memalingkan wajahnya sebentar sekali ke arah Guan Xilin tetapi tidak khawatir bahwa dia akan dibunuh oleh para pria berjubah hitam. Bagaimanapun juga, dia tidak melatih dirinya dengan sia-sia. Pandangannya tertuju pada pria parubaya yang berdiri di depannya dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan energi mistis dari dalam dan memasukkannya ke dalam pedang yang terjepit di tangannya. Sesaat kemudian, tubuhnya menusuk ke target di depan dengan ganas dalam sekejap, tepi tajam pedang di tangannya membentuk pedang energi yang jahat saat itu bertabrakan dengan pedang lawan. Pria parubaya itu memblokir serangannya dengan pedang di tangannya dan berkata dengan cemberut, berani menantangku. Kamu masih belum cukup. Dia mengumpulkan kekuatannya dan memutar pedang di tangannya untuk memotong ke arahnya. Feng Jiu memutar tubuhnya ke samping dan mendorong langkahnya ke depan pada saat yang sama, pedang di tangannya bersiul melewati lehernya dan merobek daging di bawahnya, serta aroma darah segera tercium di udara. Dia mendengarnya mendengus sekali dan tubuhnya mundur dengan cepat, dia merasakan darahnya di dadanya melonjak dan naik ke tenggorokannya, untuk tumpah keluar dari mulutnya. Ketika dia menenangkan diri dan mengangkat matanya untuk melihat ke atas, matanya penuh dengan kejutan dan ketidakpercayaan saat dia menatap gadis yang memberikan pukulan yang begitu ganas sebelum dia bertanya dengan suara yang tidak pasti, apakah kamu benar-benar Feng Qingge? Jika dia adalah Feng Qingge, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan keterampilan seperti itu dalam beberapa bulan singkat? Jika dia bukan Feng Qingge, bagaimana mungkin tubuhnya dan perilakunya begitu mirip?
Apakah mungkin dia telah menemukan pertemuan kebetulan dalam beberapa bulan terakhir ini? Ketika pikiran itu muncul dalam pikirannya, matanya berkedip dengan cahaya terang. Pertemuan kebetulan. Jika dia telah memiliki pertemuan kebetulan, maka pasti ada rahasia di balik dirinya. Melihat kilau jahat di matanya, Feng Jiu menggerutu, kamu akan segera tahu apakah aku adalah King Ge yang sebenarnya atau bukan. Saat suaranya reda, kecepatan gerakannya tiba-tiba meningkat, seolah-olah dengan kecepatan cahaya, kecepatannya tampak meningkat secara fenomenal beberapa kali lipat dari sebelumnya. Ini membuat pria tengah berusia yang sudah terkejut tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan saat dia pulih dari kejutannya, dia hanya merasakan sensasi dingin menusuk lehernya. Jadi, tidakkah aku katakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri dari sini? Suara itu lembut saat terdengar dari belakangnya. Tubuhnya kaku dan matanya terbelalak saat wajahnya sangat tidak percaya, sambil berkata, bagaimana mungkin? Dia, pada dasarnya, adalah seorang Master Warrior di level puncak, jadi bagaimana mungkin dia kendalikan olehnya hanya dalam sekejap mata. Namun, rasa sakit tajam yang dia rasakan di lehernya dan bau darah yang samar menunjukkan kebenaran dingin dari situasi ini. Dia telah jatuh di bawah tangan seorang wanita yang dianggap remeh, dan yang lebih penting, wanita ini benar-benar Feng Qingge. Aku pikir kamu akan bunuh diri dengan racun, segera setelah ditangkap tetapi nampaknya kamu sangat menghargai hidupmu lebih dari yang aku kira. Mendengarkan suaranya yang penuh dengan sarkasme, tubuh pria tengah berusia itu sedikit kaku saat dia menutup matanya dengan kepasrahan. Apa yang kamu inginkan? Dia benar, dia tidak ingin mati. Dengan kultivasinya yang sudah mencapai tahap master bela diri puncak, mengapa dia akan memilih untuk bunuh diri? Meskipun dia tahu dia tidak akan mendapat akhir yang baik di tangannya, tetapi dia masih tidak bisa membuat dirinya benar-benar mengambil nyawanya sendiri. Ark, beberapa jeritan terdengar dari sisi lain. Ketika dia membuka matanya untuk melihat, dia melihat semua pria berjubah hitam lainnya telah ditaklukkan dan semuanya tidak sadarkan diri, yang jelas memberitahunya bahwa pria itu telah melepaskan rahang mereka. Melihat itu, matanya memudar dan hatinya tenggelam ke dasar jurang. Mereka telah sepenuhnya meremehkan musuh. Dua orang yang mereka pikir akan menjadi mangsa yang mudah justru membuat lebih dari 10 dari mereka semua jatuh di sini. Bagaimana mereka akan memberitahu nyonya tentang situasi ini? Aku sudah memberitahu padamu bahwa tinjumu tidak sekeras milikku dan tidak satu pun dari kalian yang percaya padaku. Guan Xilin mengangkat kakinya dan menendang beberapa orang di kakinya sebelum dia berjalan menuju Feng Jiu dan berkata dengan senyum cemberut, Jiu aku sudah melepaskan semua rahang mereka dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Feng Jiu melirik seluruh sekelompok orang itu dan berkata dingin, hancurkan sepenuhnya kultivasi mereka. Tentu, dia berbalik tanpa berkata apa-apa lagi dan sepenuhnya merusak semua kultivasi mereka. Dalam sekejap mata, semua orang yang tidak sadarkan diri sadar saat rasa sakit yang luar biasa terjadi sementara semua kultivasi mereka memudar dari tubuh mereka. Tetapi dengan rahang mereka yang terdislokasi, mereka tidak bisa mengeluarkan suara apapun dan tubuh mereka hanya bisa bergerak lemah di tanah. Setelah melihat seluruh kelompok orang itu telah dirusak dalam sekejap mata, wajah pria tengah berusia itu pucat, benar-benar tanpa warna, tatapan panik dengan cepat mengisi matanya. Puluhan tahun kerja keras dan pengabdian yang dituangkan ke dalam kultivasinya, bagaimana mungkin dia bersedia melepaskan semuanya? Beritahu padaku apa yang aku inginkan, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat dan mudah. Mendengar suara yang terdengar dari belakangnya, mata pria tengah berusia itu mengeras dan dia menggigit rahangnya dengan kuat saat dia meludahi, bunuh aku sesukamu. Kamu tidak akan pernah bisa mengorek apapun dari mulutku. Apakah begitu? Ujung bibir Feng Jiu melengkung ke atas dan tiba-tiba dia menendang dengan kaki dan lututnya langsung tertekuk membuatnya jatuh ke lututnya sementara dia mendorong kekuatan mistik melalui tangannya untuk menutup kultivasinya, sambil pada saat yang sama, dia memaksa sebutir pil langsung ke dalam mulutnya. Hah, apakah perlu memberiku racun? Bunuh aku jika kamu mau karena aku tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk memohon belas kasihan. Pria parubaya itu berkata sambil menghembuskan napas dengan dingin. Pil yang larut begitu masuk ke dalam mulutnya hanya bisa menjadi racun yang akan membakar perutnya tanpa harus memikirkannya. Mungkin dia tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri dan mati di tangannya mungkin akan sangat disesali tetapi dia tidak akan pernah menunjukkan sedikit pun ketakutan kepadanya. Setelah menutup kultivasinya, dia berjalan ke depan sambil bermain-main dengan pedang di tangannya, senyum samar di matanya berkilau aneh. Tidak, kamu akan memberitahu padaku,
dan kamu bahkan akan memohon untuk memberitahunya kepadaku. Ketika dia melihat kilauan aneh di matanya, jantung pria parubaya itu berdetak lebih cepat dan gelombang ketidaknyamanan melanda dirinya. Kakak, periksalah sekeliling dan lihat apakah ada kerangkeng atau sesuatu seperti itu di sini. Feng Jiu bertanya, matanya menyipit senang saat kilauan bersemangat terpancar dalam matanya. Baiklah, meskipun Guan Xilin tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia masih melaksanakan kata-katanya dengan benar dan segera mencari satu putaran di kediaman yang tidak terlalu besar itu. Apa yang ingin kau lakukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Feng Jiu menjawab dengan tawa lembut. Beberapa saat kemudian, dia melihat Guan Xilin kembali. Jiu kecil, di sini tidak ada kerangkeng, tetapi ada sebuah kandang besi yang tampaknya ditujukan untuk mengurung orang. Masukkan mereka semua ke dalam kandang, katanya dan mengisyaratkan agar pria parubaya itu dilemparkan pertama kali. Setelah itu, dia memasukkan satu pil ke dalam mulut semua pria berbaju hitam lainnya dan memerintahkan mereka semua ditarik ke belakang. Membuang mereka semua ke dalam kandang dan menguncinya, Feng Jiu menarik kursi dan menemukan tempat untuk menikmati pertunjukan yang bagus. Setelah itu, dia tampaknya teringat sesuatu saat dia melihat kakaknya itu dan dia mengedipkan matanya. Kakak, apakah kamu juga akan menonton? Menonton apa? Guan Xilin melihatnya dengan kebingungan. Dia hanya melihat bahwa dia telah mengunci para pria dalam kandang dan telah membawa kursi untuk duduk menonton mereka, dan dia sama sekali tidak tahu apa yang dia tonton. Mendengar jawabannya, Feng Jiu batuk ringan dan tertawa dengan canggung saat dia berkata, ini tidak apa-apa. Kakak, bantu aku menjaga di halaman luar, jika ada lebih banyak orang mereka datang ke sini. Dia lebih baik mengirimnya menjauh dari sini atau itu hanya akan mencemarkan jiwa yang suci dan tidak berdosa itu. Baiklah, hati-hati di sini. Jika ada masalah, cukup panggil aku. Dia kemudian mengangguk padanya tanpa mencurigai apapun saat dia keluar, menuju halaman luar. Melihat itu, dia kemudian memalingkan kepalanya untuk melihat pria parubaya itu dalam kandang dengan senyuman jahat dan berkata, masih belum terlambat bagimu untuk bicara sekarang, aku sudah mengatakan, aku bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Saat suaranya mereda, dia menyapu pandangannya ke kelompok pria berbaju hitam yang mulai sadar. Karena mulut mereka telah ditarik keluar, mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Tetapi karena mereka telah beristirahat sejenak, kekuatan mulai kembali ke tubuh mereka. Namun, dengan kultivasi mereka yang cacat, mereka semua hanyalah orang biasa sekarang. Tiba-tiba rasa panas yang melanda tubuhnya membuatnya terkejut, terutama ketika dia melihat sekelompok pria berbaju hitam yang menarik pakaian mereka sendiri dengan mata terbelalak, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba berteriak dalam diam. Kalian sebenarnya diberi obat pemacu gairah. Tidak ada keraguan tapi kepastian tentang apa yang telah dia berikan kepada mereka. Rasa panas yang melanda tubuh seseorang bukanlah kebohongan, perilaku dan tingkah laku para pria itu tidak mungkin dipalsukan. Tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar mampu menggagas metode seperti ini. Harus diketahui bahwa mereka semua laki-laki. Bebaskan aku. Keluarkan aku segera. Ketika dia melihat beberapa pria mulai menarik pakaian mereka sendiri, dan salah satunya bahkan sudah merangkul paha dan menarik celananya, wajahnya tiba-tiba pucat penuh ketakutan dan kepanikan yang tak tertahankan sudah tampak terbaca pada wajahnya. Jangan khawatir, aku hanya memberimu dosis kecil. Yang lainnya mendapat dosis ekstra berat. Matanya berkilauan dengan sentuhan humor yang menjijikkan saat dia berkata sangat santai, hanya ada satu cara bagimu untuk keluar dari sana, bicaralah dengan patuh kepadaku dan kamu tidak perlu dihancurkan oleh para pria itu. Kalau tidak, hehehe. Ark, menjauh dariku. Salah satu pria melompat padanya mengejutkannya sehingga dia teriak keras dan dia mengangkat kaki untuk menendangnya. Tangannya meraih tahanan besi kandang dengan erat saat dia berteriak panik, bebaskan aku. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semua yang kamu ingin tahu. Mendengar itu, bibirnya sedikit melengkung saat dia mendekati kandang dengan senyuman. Bicaralah. Apa jenis kekuatan yang dia miliki di bawah tanganannya? Ceritakan semua yang kau tahu dan lebih baik kau tidak mencoba trik apapun atau konsekuensinya akan sangat parah. Biarkan aku keluar dulu. Atau bunuhlah pria lain ini dan aku akan bicara. Teriaknya sambil menendang seorang pria yang memeluk pahanya sebelum lari ke sisi lain kandang. Feng Jiu menyilangkan tangan dengan alis yang terangkat, pandangannya dipenuhi dengan kilauan menggoda yang sangat menyengat, hanya butuh waktu sedikit lagi bagi obat itu untuk benar-benar berefek. Jika kamu ingin mengulur-ulur waktu, aku tidak keberatan menonton pertunjukan yang bagus.
Kegilaan murni. Dia mengutuk dalam hatinya tetapi tidak berani mengulur-ulur waktu lebih lama dan tidak memiliki pilihan selain untuk membeberkan segala yang dia ketahui. Klan racun. Dia mengucapkan nama itu dengan lembut dan kilau dingin melintas di matanya sementara sudut mulutnya yang tersembunyi di balik kerudung melengkung menjadi hormat yang jahat. Biarkan aku keluar cepat. Cepat! Ah! Dia berteriak panik tapi suaranya tiba-tiba berhenti dengan tiba-tiba. Dia tiba-tiba jatuh lemas ke tanah saat seluruh tubuhnya kehilangan semua kekuatan. Beberapa dari pria lainnya melihatnya dan segera berlari mendekat untuk melompat ke atasnya, salah satu menarik celananya dan yang lain menarik jubahnya. Mata Feng Jiu dipenuhi dengan kilatan dingin saat dia melirik ke kandang dan berkata dengan nada sangat santai, terhadap musuh-musuhku, aku tidak akan pernah berbelas kasihan. Karena kamu tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri, aku akan membantumu, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk bahkan berjuang jadi bersenang-senanglah bermain dengan mereka. Saat suaranya memudar, dia segera berbalik untuk berjalan keluar. Pada saat tubuhnya berputar, dari belakangnya dia bisa mendengar suara-suara desahan berat. Ketika Guan Xilin yang berjaga di luar mendengar suara desahan berat datang dari dalam, dia terkejut sejenak dan kebingungan timbul di matanya. Dia hampir masuk untuk memeriksa ketika dia melihat Feng Jiu berjalan keluar dan dia segera mendekatinya. Jiu kecil, semua orang itu sudah ditangani. Yup, semua selesai. Ayo pergi. Dia menjawab dengan senyuman lebar sambil mengangguk dengan tegas. Tapi mengapa aku masih bisa mendengar mereka masih hidup dan mereka masih terdengar seperti membuat desahan keras? Dia merasa cukup bingung dan ingin masuk untuk melihat tetapi ditarik oleh Feng Jiu lebih jauh keluar. Tidak perlu repot-repot tentang orang-orang itu lagi, aku memberi mereka racun dan mereka tidak akan hidup sampai besok. Bukankah kamu bilang kamu ingin mengumpulkan lebih banyak pengalaman pertempuran yang sesungguhnya? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Saat dia berbicara, dia terus menarik dan membawa Guan Xilin keluar dari tempat itu. Ketika dia mendengar kata-katanya, matanya berbinar dan dia bertanya dengan cepat, apakah itu sarang mereka? Kamu berhasil mendapatkannya dari mereka. Benar, itu sarang mereka yang aku bicarakan. Mari kita hancurkan sarang mereka sepenuhnya semalam ini. Itu kekuatan yang Suruo Yun pelihara dan bangun, Feng Jiu ingin benar-benar menghancurkannya dalam satu malam. Kekuatan klan racun baru saja naik beberapa tahun terakhir dan paling terkenal karena keahlian mereka dalam racun di mana mereka juga menerima misi pembunuhan. Biasanya tidak ada yang berani mengganggu orang-orang di klan racun karena kenyataan bahwa tidak peduli seberapa terampil seseorang, ketika bertarung melawan mereka yang terampil dalam penggunaan racun, seseorang seringkali akan mati karena diracuni sebelum mereka menyadari ada yang aneh. Oleh karena itu, bahkan jika ada orang yang tahu di mana klan racun berada, tidak ada yang berani memikirkan untuk menghancurkan klan racun. Tetapi, kali ini mereka telah menimbulkan kemarahan Feng Jiu dan selain itu kepala klan racun adalah Suruo Yun. Dengan kesempatan seperti itu untuk balas dendam terbuka di hadapannya, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dalam kegelapan malam yang dalam, dua sosok melintasi hutan. Di bawah langit malam, Feng Jiu dan Guan Xilin bergerak diam-diam dan cepat. Tiba-tiba, Guan Xilin meraih tangan Feng Jiu dan menariknya saat dia berkata dengan suara rendah, Jiu kecil, lihat ini. Guan Xilin menunjuk ke sebuah prasasti batu di antara pepohonan. Wilayah klan racun. Kematian bagi penyusup. Feng Jiu membacanya dan senyuman jahat terukir di bibirnya saat matanya menyipit. Jiu apakah ini sarang wanita dari klan racun itu? Guan Xilin bertanya dengan bisikan, merasa sedikit tidak percaya. Harus diketahui bahwa klan racun memiliki kekuatan yang sebanding dengan klan keluarga kelas menengah di kota bulan berawan dan tidak ada yang dapat mengungkap siapa dalang yang tersembunyi di balik mereka. Sulit untuk dibayangkan bahwa sebenarnya Suruo Yun yang mencuri identitas Jiu. Benar, dia menjawab sambil mengeluarkan botol dan menuangkan 2 butir pil. Makanlah, ini adalah pil anti racun. Mendengar itu, Guan Xilin mengambil satu dan menelannya sebelum dia bertanya dengan cemas, bagaimana kita akan memusnahkan klan racun ini? Aku dengar bahwa klan racun memiliki cukup banyak anggota dan mereka semua terampil dalam racun. Apakah hanya kita berdua bisa melakukannya? Feng Jiu menelan pil lainnya dan kemudian berkata, kita tidak perlu melakukannya secara langsung. Kita hanya perlu menyerang racun dengan racun. Ayo pergi. Malam itu, sudah ditakdirkan menjadi malam yang tak bisa damai. Di kediaman Feng, Suruo Yun masih dengan senang menunggu kabar baik yang dia harapkan akan diterima besok setelah fajar. Namun,
Ketika Fajar datang tetapi dia masih belum melihat siapapun datang untuk melaporkan padanya, seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, dia tidak mendengar kabar apapun. Dari pagi hingga sore dia menunggu tetapi masih tidak ada kabar dan akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama, dia membuat alasan untuk pergi keluar dan dia pergi ke arah sebuah rumah di bagian selatan kota. Dua ketukan terdengar di pintu dan dia melihat ke kanan dan kiri saat dia berdiri di luar pintu. Setelah menunggu sebentar dan ketika tidak ada yang datang untuk membukakan pintu, perasaan buruk dalam hatinya mulai tumbuh lebih kuat, mendorongnya untuk melompati dinding luar untuk masuk. Begitu masuk dan melihat pemandangan di dalam kandang di halaman belakang, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan ngerinya. Pemandangan yang tidak sedap itu membuat wajahnya langsung menjadi pucat. Terutama ketika dia melihat bahwa pria parubaya juga berada dalam kandang itu membuatnya lebih terkejut. Kekuatan dia setara dengan pilar utama kekuatan klan keluarga kelas menengah dan dia selalu tinggal di dekatnya untuk memudahkan dalam memberikan perintah padanya. Bagi seseorang yang memiliki kekuatan seorang master bela diri di puncak level, dia bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Melihat cara yang sangat memalukan dia mati, itu membuatnya terkejut dan marah. Mungkin ini dilakukan oleh Guan Xilin dan adik perempuannya. Menurut penyelidikan, Guan Xilin bahkan tidak berada di level master bela diri. Bagaimana dia mungkin bisa mengurung penjaga kiri yang merupakan master bela diri di puncak di dalam kandang? Dia berbisik pelan pada dirinya sendiri, tidak bisa menenangkan hatinya setelah menyaksikan pemandangan itu dan kemudian memutuskan bahwa dia perlu menghubungi orang-orang di klan racun untuk bertanya tentang situasi tersebut. Oleh karena itu, ketika dia berbalik untuk pergi, dia meninggalkan rumah itu. Setelah keluar dan saat dia berjalan di sepanjang jalan, dia teringat pemandangan mengerikan yang baru saja dia saksikan dan dia merasa benar-benar jijik. Membunuh seseorang hanya berarti membuat kepala mereka jatuh ke tanah dan bahkan dia sendiri tidak bisa membayangkan cara yang begitu kejam dan mengerikan untuk menghukum seseorang. Apa kalian sudah dengar? Klan racun sudah lenyap sepenuhnya oleh seseorang semalam. Katanya, kobaran api telah menghancurkan segalanya di puncak gunung dan baru pagi ini api itu padam. Banyak orang pergi melihat dan mereka mengatakan bahwa segalanya telah dihancurkan habis. Hah, benarkah? Siapa yang melakukannya? Klan racun memiliki kekuasaan sebesar klan keluarga kelas menengah dan mereka sudah ada selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa dihancurkan dalam satu malam saja? Mendengar bisikan-bisikan yang mencapai telinganya, hati Suruo Yun tenggelam. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat beberapa orang di kedai teh di pinggir jalan dan dia berjalan cepat ke arah mereka. Dia menggenggam bahu salah satu pria itu dan berkata dengan suara yang menggertak. Apa yang kalian katakan tadi? Ulangi satu kali lagi. Ah, bahuku. Pria parubaya yang bahunya terjepit dalam genggaman tangannya langsung berkeringat dingin, wajahnya tiba-tiba pucat. Kedua pria lain di sampingnya melihatnya dan segera berkata dengan cepat, Nona, lepaskan dia. Kami akan memberitahumu segalanya. Klan racun dihancurkan semalam dan puncak gunung itu dihancurkan tanpa ada satu pun yang selamat. Hal ini telah tersebar ke seluruh kota dan kamu bisa bertanya pada siapa saja. Mereka akan memberitahumu hal yang sama. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Suruo Yun merasa seolah dia terperangkap dalam gletser yang membeku, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mundur beberapa langkah tersandung, tidak bisa menerima bahwa kabar itu adalah fakta. Tidak, mustahil. Ini tidak mungkin. Pria parubaya menghela napas saat dia memijat bahunya yang sakit karena digenggam dan berkata dengan enggan. Apa maksudmu tidak mungkin? Aku bahkan pergi pagi ini untuk melihat, dan seluruh puncak gunung itu benar-benar hancur. Tidak ada satupun yang selamat sama sekali. Benar? Semua orang membicarakannya sejak pagi dan beberapa klan keluarga di kota sudah mengirim orang untuk memverifikasinya, tapi sampai sekarang, belum ada yang mengatakan satu kata pun tentang pelaku yang mungkin bertanggung jawab atas pemusnahan mereka. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Suruo Yun berteriak keras sambil melemparkan pandangan dingin dan sangat kejam kepada para pria sebelum segera pergi dengan langkah lebar. Dia harus pergi melihat. Dia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak akan pernah percaya bahwa semua tahun kerja kerasnya telah lenyap dalam bara api hanya dalam satu malam. Apakah wanita itu telah menjadi gila? Orang-orang dari klan racun tidak memberi manfaat kepada siapapun dan lebih baik mati. Mengapa dia begitu marah? Tidak usah peduli tentang dia. Dia hanya wanita gila, dia mencengkeramku begitu kuat sehingga bahuku masih sakit. Pria parubaya menggosok bahunya saat dia berbicara, namun,
Untuk bisa menghancurkan kekuatan jahat yang begitu kuat dalam satu malam adalah hal yang luar biasa. Apa pendapatmu? Apakah kau pikir ini bisa terkait dengan dokter hantu? Suaranya terputus tanpa menyelesaikan kalimat itu dengan cukup lembut, nadanya dipenuhi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Mengapa kau bilang begitu? Mengapa dokter hantu akan menghancurkan klan racun tanpa alasan? Bukankah racun dan penyembuhan saling bersilangan? Apa yang mengejutkan dari dia memusnahkan klan racun? Lagi pula, jika bukan dokter hantu yang melakukannya, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Hanya dokter hantu yang memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi seperti itu, memusnahkan sebuah klan kuat dalam satu malam. Bukankah begitu? Mendengar kata-kata itu, pria lainnya juga menurunkan suara mereka dengan hati-hati. Maksudmu penghancuran keluarga Su adalah perbuatan dokter hantu dan pemusnahan klan racun juga adalah karya dokter hantu. Aku katakan ini padamu sekarang, lebih baik jangan bicara begitu sembarangan. Berdoalah agar mulut yang longgar membawa bencana. Dan pada akhirnya, tidak ada yang melihat apapun, bukan begitu? Ketika mereka mendengar mulut yang longgar membawa bencana, para pria bertukar pandang dan tidak membahas topik itu lagi, tapi berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing setelah menyelesaikan beberapa cangkir teh. Ketika Surwo Yun tiba di puncak gunung yang telah benar-benar hancur, semua orang yang suka ikut campur yang telah datang ke sini untuk mengintip dan menonton pertunjukan sudah tersebar. Matanya merah saat dia menatap puncak gunung yang sudah hangus dan gundul dan kemarahan yang tak terbendung menyala di hatinya yang membuatnya meludah darah, membuatnya jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa? Dia berbisik pelan pada dirinya sendiri tanpa semangat, seluruh dirinya terlihat seolah-olah dia telah kehilangan jiwa. Inilah tempat di mana dia telah mencurahkan segala hati dan jiwa sambil tidak menyia-nyiakan usaha apapun, kekuatan yang dia memiliki semua niat untuk membangun dan memperluas. Tetapi di depan matanya, semuanya telah hancur dalam semalam. Darah dan kemarahan yang memuncak membuat hatinya terasa sakit dan dia duduk di sana di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia berdiri. Matanya yang tanpa semangat tiba-tiba menyala kembali dengan cahaya dingin dan kejam, tangannya mengencang erat menjadi kepalan. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian lepas dari ini. Pasti tidak. Dia mengencangkan rahangnya, dia berbalik dengan tekad mantap untuk pergi. Klan racun tidak ada lagi, maka dia hanya akan membawa pasukan Feng. Pasukan Feng adalah pilar utama kekuatan kediaman Feng, kekuatan yang bahkan penguasa negara kemuliaan matahari takut. Dia hanya perlu mengambil alih pasukan Feng dengan menjadi penguasa Feng. Pada saat itu, tidak perlu untuk menyebutkan hanya sepasang saudara itu, bahkan jika dia ingin memusnahkan sebuah klan keluarga menengah, itu hanya akan menjadi masalah memberikan perintah. Dia telah ingin menunggu beberapa waktu sebelum ini karena Feng Qingge sebenarnya di masa lalu jarang berinteraksi dengan pasukan Feng dan satu-satunya bentuk interaksi yang mereka miliki adalah hanya dengan satu atau dua pasukan Feng yang dikirim untuk melindunginya. Adapun semua penjaga lainnya, mereka bahkan tidak pernah bertemu satu kali pun. Tapi sekarang, dia ingin menjadi penguasa Feng. Dia harus mendapatkan kekuatan itu. 2 hari kemudian, Feng Jiu menopang kakeknya saat mereka berjalan di dalam halaman dan dia bertanya, "Kakek, bagaimana keadaan kakek sekarang? Apakah kakek sudah lebih baik?" "Hehehe, aku jauh lebih baik, meskipun jika kamu memberiku beberapa teguk anggur, aku pikir aku bahkan tidak akan perlu kamu untuk menopangku dan kakekmu akan bisa meluncur maju seperti anak panah dan mungkin bahkan terbang." Patriark tua berkata dengan mata menyipit dalam senyum, seluruh dirinya mendapatkan kembali kekuatannya setelah istirahat dan perawatan selama 2 hari di sini. Namun, setelah beberapa hari tidak minum dan tubuhnya pulih, keinginannya sedikit menggeliat. "Tidak sekarang, tunggu beberapa hari lagi dan kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau nanti." Dia memberitahunya sambil membantunya duduk di meja batu di halaman, dan menuangkan segelas air untuknya sebagai gantinya. "Feng Er, kapan kita pulang? Tetap tinggal di sini tidak akan menyelesaikan apapun dan Surwo Yun yang busuk belum diatasi. Di atas itu, ayahmu yang ceroboh masih ditarik hidungnya tanpa menyadari apa yang terjadi sama sekali." Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas berat sebelum dia berkata, "Berbicara tentang ayah, sebenarnya dia cukup kasihan, tidak tahu apapun. Dia sudah menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu dan dia tidak bisa tidak merasa bersyukur bahwa dia masih hidup dan beruntung bahwa dia telah bisa bertemu dengannya di jalanan dan telah bisa mengenalinya. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita jahat di rumah akan benar-benar menjadi Surwo Yun yang anggun di sisi Feng Er yang telah dekat seperti saudara dengannya.
Seseorang tidak bisa sepenuhnya membaca hati orang lain, kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Saat kakek merasa lebih baik, kita bisa kembali kapan saja. Dia berkata dengan tawa ringan, berpikir sudah waktunya untuk kembali ke kediaman Feng. Patriark tua sangat senang ketika mendengar itu dan dia memukul tangannya dan mengatakan 3 kali, bagus, bagus, bagus. Jiu Guan Xilin masuk ke halaman dengan langkah terburu-buru terlihat agak tergesa-gesa dan ketika dia melihat orang tua di sisinya, dia segera menyapa, kakek. Karena hubungannya dengan Feng Jiu, dan ketika dia mendengar bagaimana dia sendiri mengasingkan diri dari keluarga Guan, dia membiarkan Guan Xilin menyapanya sebagai kakek juga bahkan mengatakan bahwa ketika dia kembali ke kediaman Feng, dia akan meminta Feng Xiao untuk mengangkatnya sebagai anak bungsunya. Melihat wajahnya penuh kegelisahan dan kekhawatiran, Feng Jiu segera bertanya, kakak, ada apa? Kakek, Jiu ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Feng. Kalian lebih baik segera kembali ke kediaman Feng sekarang. Ketika Patriark tua mendengar itu, dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Aku baru saja kembali dari luar dan aku telah mendengar bahwa karena kakek menghilang, ayah telah dilanda kekhawatiran dan dia jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Tampaknya dia juga akan menyerahkan komando pasukan Feng kepada Suruo Yun untuk membiarkannya sepenuhnya mengurus pencarian kakek. Sejumlah orang dari keluarga klan di kota telah diundang untuk pergi ke upacara pengumuman hari ini tepat tengah hari, untuk memberitahu semua orang bahwa kepala keluarga Feng akan diserahkan pada putrinya. Tetapi masalahnya adalah bahwa ayah tidak tahu bahwa Feng Qingge di rumah adalah seorang penipu. Jika pasukan Feng diserahkan kepadanya, maka itu akan menjadi masalah besar. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Feng, tapi dia masih menyadari bahwa kekuatan pasukan Feng adalah sesuatu yang bahkan keluarga kekaisaran waspada. Jika kekuatan seperti itu jatuh ke tangan wanita berbisa seperti itu, apa yang bisa lebih buruk? Suruo Yun ini, wanita yang tidak tahu terima kasih. Patriark tua meludah dengan marah, ayahmu selalu kuat seperti banteng. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh sakit dari kecemasan sejak saat aku menghilang? Itu wanita yang tidak tahu terima kasih pasti telah menggunakan racun untuk menyakiti orang sekali lagi. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu tidak bisa tidak tetapi sudut mulutnya berkedut. Kuat seperti banteng. Deskripsi kakeknya kurang lebih memang seperti itu. Tapi kakek, bagaimana bisa bahkan keluarga kekaisaran takut pada pasukan Feng kita? Pada malam ketika aku pergi ke sana untuk membawamu keluar, aku pikir pasukan Feng yang berdiri di pintu tidak begitu hebat. Itu karena kamu belum bertemu dengan Master Elite di antara pasukan Feng kita. Patriark tua berdiri dan dengan satu tangan di belakang punggung dan yang lain mengelus jenggotnya, dia berkata, pasukan Feng dari keluarga Feng kita dibedakan berdasarkan peringkat. Tim yang membentuk Master Elite adalah kartu truf dari keluarga Feng kita. Tapi aku sepertinya tidak pernah melihat pasukan Feng itu di kediaman Feng kita. Dari ingatannya, dia tidak pernah melihat salah satu dari kelompok pasukan Feng keluarga Feng tapi hanya kelompok pasukan Feng di sisi kakek dan ayah yang melindungi mereka. Kamu pasti akan bertemu dengan pasukan keluarga Feng di masa depan tetapi sekarang, lebih baik kita pulang dulu. Atau, begitu masalah ini mencuat, mungkin akan menjadi terlalu sulit untuk ditenangkan. Patriark tua berkata dengan suara dalam dan kemudian berpaling untuk melihat Guan Xilin di samping mereka. Xilin, siapkan kereta sekarang karena kita sudah tidak memiliki banyak waktu sampai tengah hari dan kita perlu segera kembali untuk menghentikan mereka. Guan Xilin mengakui dan segera keluar. Pada saat itu, Leng Xuang masuk sambil memegang makanan ringan di tangannya dan berkata, Tuan tua, Nyonya muda, makanlah beberapa makanan ringan. Ibu King baru saja membuatnya. Feng Jiu tersenyum dan kemudian berkata, kita akan kembali ke kediaman Feng. Bawa camilan itu dan kita akan makan di kereta. Terhadap situasi yang dihadapi oleh keluarga Feng, dia tidak sekhawatir Patriark tua karena dengan hanya Suruo Yun sendirian, dia tidak akan bisa menimbulkan keributan yang terlalu besar. Dan di dalam kediaman Feng, karena berita yang dikirimkan, berbagai kepala keluarga dalam kota tiba satu persatu. Mereka duduk bersama dan mendiskusikan dengan bisikan. Menurut pendapat mereka, Feng Qingge masih terlalu muda dan mungkin tidak akan bisa mengendalikan pasukan Feng untuk menjadi Patriark Feng. Tapi tidak ada yang mengira bahwa keluarga Feng akan mengalami begitu banyak kejadian baru-baru ini. Pertama, Patriark tua telah diserang oleh setan kegilaan dan bahkan diculik dengan keberadaannya masih belum diketahui. Kemudian, baru 2 hari kemudian,
Jenderal Feng sendiri juga jatuh sakit dan satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan di kediaman Feng hanyalah Feng Qingge. Tetapi semua orang di sana tidak berpikir tinggi tentang jenis kekuatan yang dimilikinya. Meskipun Feng Qingge adalah permata paling berharga dari Putri Feng Xiao, tetapi dibandingkan dengan kekuatan dan kemampuannya, penampilannya yang sangat cantik adalah yang membuat orang-orang membicarakannya dengan nikmat. Pada akhirnya, dengan semua mereka menjadi penduduk di kota bulan berawan, mereka secara alami tahu tingkat kultivasi Feng Qingge. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasi yang dimiliki Feng Qingge, itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kebanyakan anak-anak dari keluarga kelas menengah. Tetapi dia memiliki keuntungan memiliki calon suami yang bangga di surga dan dukungan kuat dari kediaman Feng di belakangnya. Oleh karena itu, tingkat kultivasinya bukanlah sesuatu yang semua orang perhatikan dengan seksama. Di bawah sebuah gazebo di halaman belakang, ada 8 pria berpakaian jubah brokat, beberapa duduk, beberapa berdiri, dan beberapa bersandar di gazebo dengan lengan terlipat di dadanya saat mereka berbincang-bincang. Apa salah satu dari kalian berpikir bahwa Tuan Tua akan kembali hari ini? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian jubah biru. Dia duduk di meja dengan dagunya yang didukung dengan satu tangan saat dia bertanya kepada yang lain. Seorang pria berpakaian jubah hitam mengangkat tehnya dan menghisap seulas sebagai ia berkata dengan suara dalam, berita telah semua dikeluarkan. Dia pasti akan kembali. Sepertinya cukup banyak orang yang datang. Saya mendengar orang-orang dari bawah melaporkan bahwa bahkan Kaisar Tua sendiri juga datang. Bersandar di luar gazebo, seorang pria dengan lengan terlipat di dadanya berkata santai. Seorang pria berpakaian jubah putih yang memegang kipas lipat di tangannya kemudian bertanya, tetapi, apakah benar-benar baik bagi kita untuk tidak mengungkapkan informasi yang kita miliki? Apakah kita akan terlalu berlebihan seperti ini? Dalam hal apa? Kepala keluarga sama sekali tidak meminta kita untuk menyelidikinya dan kami mengetahui semuanya karena penyelidikan yang kita lakukan sendiri. Itu tidak dianggap sebagai menyembunyikan informasi. Pria yang berbicara itu mengangkat alisnya, nada suaranya menunjukkan bahwa itu sangat alami dan hanya bisa diharapkan. Salah satu dari pria itu tidak bisa menahan diri tetapi tertawa keras dan berkata, untung bagi kita bahwa para kakek tua itu sedang dalam kultivasi yang terpencil. Jika tidak, jika mereka melihat kita tidak mengangkat jari untuk menangani masalah, aku pikir kita semua akan diadili lagi. Bicara tentang itu, siapa sebenarnya gadis itu dengan tuan tua yang bahkan kita tidak bisa menggali identitas aslinya? Itu benar-benar agak aneh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a